21 Bab 21, Masuk Surga Lebih Awal, Orang Mati. Penerjemah, 549.690.339. Kota Jinsu, Kota Selatan. Liang Seng menatap pria dan wanita di ruangan itu, merasa agak malu dan marah, ia hampir menjadi kambing hitam, tetapi untungnya, tidak ada yang terjadi yang memuaskan pikiran kotornya. Ibu Bunga, Anda telah menderita selama bertahun-tahun. Suara biksu itu penuh dengan daya tarik, dan wanita yang disebut Ibu Bunga menggelengkan kepalanya. Guru, saya sama sekali tidak menderita. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani gereja. Bahkan jika saya mati, saya tidak menyesal. Ibu Bunga kemudian mengeluarkan setumpuk besar uang kertas perak dari pakaian dalamnya yang ketat dan menyerahkannya kepada biksu itu. Guru, orang tua itu hanya memberi saya uang sebanyak ini ketika dia meninggal. Sungguh sia-sia bagi saya untuk melayaninya selama ini. Biksu itu mengambil uang kertas perak itu, membolak-baliknya dengan santai, dan memperkirakan ada sekitar 20.000 perak. Tetapi bagi orang biasa, ini sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Ibu Bunga, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Hanya saja Liang Qiang terlalu licik dan tidak mewariskan warisan kepadamu. Selain itu, 20.000 perak ini sudah merupakan jumlah uang yang besar, yang akan sangat membantu perkembangan gereja. Usahamu selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Mendengar ini, wajah Ibu Bunga dipenuhi dengan kegembiraan. Aku bersumpah untuk mendedikasikan hidupku kepada perawan Maria sampai kematianku. Ngomong-ngomong, apakah Liang Qiang memberitahumu hal lain sebelum dia meninggal selain memberimu uang? Liang Seng, yang bersembunyi di atap luar rumah, berpikir dalam hati, apakah paman kedua mengungkapkan sesuatu kepada wanita ini? Pada saat berikutnya, Liang Seng menghela napas lega karena Ibu Bunga menggelengkan kepalanya secara langsung, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan menyembunyikan identitasnya dariku, mengatakan bahwa dia adalah seorang pengusaha biasa, tetapi dia tidak tahu bahwa aku sudah tahu tentang latar belakangnya. Mendengar ini, pendeta itu tidak bisa menahan rasa kecewa, tetapi dia segera menyesuaikan suasana hatinya. Jika memang begitu, maka kamu tidak perlu tinggal di kota Jinsu lagi. Gereja memiliki tugas lain untukmu. Baiklah, kemana aku harus pergi selanjutnya, dan apa yang harus aku lakukan? Aku pasti akan melaksanakan kepercayaan gereja padaku. Pada saat ini, pendeta itu tiba-tiba melihat ke arah ruangan dalam. Ibu Bunga segera mengerti maksudnya. Guru, sekarang Liang Qiang sudah mati, gadis pengemis kecil ini tidak berguna. Untuk mencegah kebocoran informasi, dia hanya bisa naik ke surga lebih awal. Ibu Bunga kemudian memasuki ruangan, dan dengan serangan telapak tangan langsung di pelipis gadis kecil itu langsung mati. Selanjutnya, biksu itu mengeluarkan botol giok dan memercikkan isinya ke tubuh gadis kecil itu. Liang Seng langsung tahu apa isinya. Bubuk pelarut mayat. Seperti yang diduga, dalam waktu singkat, tubuh gadis kecil itu lenyap sepenuhnya. Setelah keduanya memastikan tidak ada jejak yang tertinggal, mereka pun berpisah. Ibu Bunga berjalan keluar kota, sementara biksu itu berjalan menuju rumah besar Liang Qiang, karena ia masih harus melanjutkan upacara pemakaman Liang Qiang keesokan harinya. Butuh waktu lama sebelum tidak ada pergerakan di area itu, dan Liang Seng akhirnya, dengan cemberut, melihat ke kamar tempat tubuh gadis kecil itu lenyap sebelum menyelinap pergi. Ia sudah mengingat nama biksu itu, tetapi tindakan rahasianya membuatnya curiga bahwa kuil Jinsan mungkin memang memiliki rahasia besar. Selain itu, kata-kata seperti kenaikan awal ke surga dan gereja yang disebutkan oleh Ibu Bunga membuat Liang Seng diam-diam waspada. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Musim semi berlalu, dan musim gugur pun tiba, 10 tahun lagi berlalu. Kota Jinsu sangat damai selama 10 tahun ini. Setelah malam itu, tidak ada pergerakan dari kuil Jinsan. Liang Seng tampaknya baru saja bermimpi, dan Ibu Bunga tidak pernah muncul lagi. Saat ini, Liang Seng sudah menunjukkan beberapa tanda penuaan. Dia berusia 47 tahun dan, bagi orang biasa di era ini, itu berarti dikelilingi oleh anak-anak dan cucu. Setelah Liang Qiang secara tidak sengaja berbicara tentang penampilan mudanya, dia berhasil mengendalikan penampilan wajahnya secara bertahap dalam rentang waktu 10 tahun. Selama 10 tahun ini, karena teknik naga emas dan metode kultivasi kesehatan telah mencapai tingkat yang sama dengan wilayahnya sendiri,
kemajuan kultivasinya sangat lambat meskipun memiliki segel Raja Ming yang tidak bergerak. Oleh karena itu, dia tidak menerobos ke tingkat ke-8 pasca kelahiran. Malam, Gedung Yichun. Seorang wanita cantik meringkuk di pelukan Liang Seng, wajahnya dipenuhi kasih sayang. Tuan, mengapa Anda tidak membawa saya kembali untuk melayani Anda? Anda telah membuat saya khawatir. Oh, Liang Seng menatap gadis dalam pelukannya, lalu menoleh dan berteriak ke arah pintu, Nona musim semi. Mata gadis itu berbinar kegirangan saat mendengar ini. Begitu Nyonya musim semi mendekat, Liang Seng mendorong gadis itu keluar dari pelukannya. Bawakan aku satu lagi. Hah, gadis itu tidak punya waktu untuk bereaksi ketika dua pria kekar menyeretnya keluar dari ruangan dengan kasar, mengikuti Nona musim semi. Segera, seorang gadis kecil lainnya dikirim masuk, dan tangan Liang Seng secara alami terulur untuk menyentuhnya. Nona musim semi dengan hati-hati keluar dari ruangan dan menutup pintu. Latihlah gadis ini dengan baik dalam beberapa hari ke depan, jadi dia akan lebih mengerti di masa depan. Setelah mengatakan itu, Nona musim semi tidak menatap lagi ke arah gadis yang sudah pingsan di lantai, yang mulutnya disumpal oleh kain asam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya, apakah mereka benar-benar mengira, sampah, keluarga Liang adalah kekasih yang benar-benar setia. Keesokan harinya, ketika Liang Seng keluar dari gedung Yichun dengan semangat tinggi, beberapa penonton tidak bisa menahan tawa. Sampah keluarga Liang ini, tanpa kultivasi yang kuat di tubuhnya dan terlibat dalam pesta pora seperti itu, kemungkinan besar mengikuti jejak Liang Qiang. Namun, tidak ada yang berani mengejek secara terbuka. Bagaimanapun, terlepas dari betapa tidak bergunanya Liang Seng, dia masih bermarga Liang. Saat ini di kota Jinzhou, selain kantor pemerintah daerah, dua keluarga kaya, Liang dan Wu, mendominasi segalanya. Adapun pemerintah, itu terlalu jauh dari orang-orang biasa. Pengaruh keluarga Liang dan Wu jauh lebih nyata daripada pengaruh para pejabat yang jauh. Tuanku, tubuh Masan menjadi lebih bungkuk daripada sebelumnya, tetapi dia masih menggendong Liang Seng ke kereta kuda, dengan santai menuju ke bar. Ketika mereka tiba di bar, para pelanggan tetap sudah akrab dengan Liang Seng. Mereka menyapanya satu demi satu, beberapa bahkan bercanda dengannya. Bos Seng, Anda masih pergi ke gedung Yichun dengan tubuh seperti itu. Saat kata-kata ini keluar, seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak. Liang Seng tidak keberatan, tubuh saya cukup kuat, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Tetapi Anda pemabuk tua, Anda harus santai saja. Suasana di bar menjadi lebih hidup, dan Liang Seng tidak menahan diri. Dia langsung duduk di meja kosong. Saya hanya akan minum, tidak ada yang keberatan, kan? Tidak ada yang peduli, dan para pelanggan menyambutnya dengan gembira. Semua orang tahu bahwa Bos Seng tidak pernah membiarkan pelanggannya rugi, mereka mungkin akan mendapatkan minuman gratis hari ini. Liang Seng senang menjadi bagian dari kegembiraan mereka. Tepat saat mereka menikmati diri mereka sendiri, keributan dari luar mengganggu pemandangan, menarik banyak penonton dari jalan. Sepertinya seseorang telah meninggal lagi. Siapa yang tahu siapa yang cukup berani untuk menimbulkan masalah di kota Jinzhou? Apakah mereka tidak takut mati? Para pelanggan itu marah. Siapapun yang dapat secara teratur datang ke gedung Sengde untuk minum pasti memiliki sedikit kekayaan, bagaimanapun juga. Mereka menikmati kekayaan mereka dan tentu saja tidak menginginkan perubahan apapun dalam hidup mereka, yang membuat mereka semakin kesal. Pada saat itu, Zheng Wanchun melangkah masuk, dan Liang Seng buru-buru bangkit untuk menyambutnya, sambil tersenyum. Sheriff Zheng, apakah semuanya berjalan seperti biasa? Zheng Wanchun menggelengkan kepalanya, aku tidak akan minum hari ini. Setelah itu, dia berjalan ke tengah bar, melirik para pengunjung, dan semua tamu di lantai atas mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Tuan-tuan, dalam beberapa hari terakhir, serangkaian pembunuhan telah terjadi di luar kota. Semua korban berasal dari keluarga kaya. Semua orang harus lebih berhati-hati di masa mendatang dan berusaha untuk tidak meninggalkan kota. Tadi malam, terjadi pembantaian 50 orang dari desa keluarga Bai di luar kota. Pembunuhnya sangat kejam. Jika ada di antara kalian yang mendengar sesuatu atau mendapatkan petunjuk, harap beritahu kantor pemerintah daerah sesegera mungkin. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh bar mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Zheng Wanchun tidak memedulikan mereka dan berjalan ke Liang Seng. Bos Seng, tadi malam, seorang polisi juga terbunuh di kota. Namun,
Kepala daerah memerintahkan saya untuk menjaga ketertiban di kota, jadi sebaiknya kalian tidak keluar di malam hari. Liang Seng mengangguk cepat, tidak menanyakan secara spesifik, tetapi hanya menunjukkan bahwa dia akan berhati-hati dan waspada. Bahkan Zheng Wanchun pun khawatir, sepertinya sesuatu yang sangat serius telah terjadi gedung Sengde. Setelah Zheng Wanchun pergi, Liang Seng merasa lelah, tertidur sambil duduk di meja bar, namun, telinganya tetap tajam, dan dia mendengar dengan jelas percakapan para pelanggan. Dia tidak perlu bertanya kepada Zheng Wanchun untuk rinciannya karena gedung Sengde adalah tempat tercepat untuk gosip menyebar. Namun, setelah mendengar rumor ini, jantung Liang Seng mulai berdebar kencang, tampaknya situasinya memang cukup serius kali ini. Lagi pula, sebelum desa keluarga Bai, desa keluarga Chen juga pernah mengalami tragedi, puluhan orang terbunuh, dan tidak ada yang berhasil melarikan diri. Sebelumnya, Zheng Wanchun memberitahu Liang Seng tentang pembunuhan di Anshi tadi malam, dia memutuskan untuk tidak keluar pada malam hari untuk sementara waktu. Si pembunuh mungkin tidak akan berani memasuki wilayah keluarga Liang secara langsung, kecuali mereka ingin memasukkan tangan mereka ke sarang tawon dan mencari kematian. Segera, matahari terbenam, dan ketika bisnis seharusnya sedang berkembang pesat, para pelanggan mulai melunasi tagihan mereka, satu demi satu, dan pulang ke rumah. Bagaimanapun, seseorang tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati dalam hal kehidupan mereka. Melihat ini, Liang Seng menyuruh Duan Tua menutup bisnis lebih awal dan beristirahat, mendesak mereka untuk tidak keluar di malam hari. Kemudian dia segera kembali ke rumah dengan kereta kudanya. Malam berlalu dengan damai selama Liang Seng berkultivasi, tetapi keesokan paginya, dia terbangun oleh suara ketukan di pintunya. Di luar pintu ada polisi daerah Hia dan penjaga. Keluarga Liang. Setelah melihat ini, Liang Seng segera tahu bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Tuan Seng, apakah Anda mendengar sesuatu tadi malam? Liang Seng menggelengkan kepalanya. Melihat ini, para polisi pergi dan mendekati penghuni berikutnya. Liang Seng menghentikan seorang penjaga keluarga Liang dan mengetahui bahwa seseorang telah meninggal pada malam sebelumnya. Orang yang meninggal itu memiliki identitas yang tidak biasa, dia bukan hanya sekretaris kantor pemerintahan daerah, Fang Wenlei, tetapi juga ayah dari selir kesayangan kepala keluarga Liang Ying. Tidak heran kematian mereka membuat para pengawal keluarga Liang khawatir, dan wajah Liang Seng berubah serius. Tampaknya kota Jinzhou akan dilanda kekacauan lagi. Selanjutnya, pada hari-hari berikutnya, orang-orang di kota itu panik. Setelah kematian pegawai daerah, beberapa orang lagi meninggal pada malam hari. Orang-orang ini memiliki identitas yang luar biasa, dan karena itu, orang-orang biasa yang tinggal di kota merasa lebih takut. Lagi pula, dibandingkan dengan Dianshi dan pegawai itu, mereka merasa lebih tidak aman. Liang Seng menerima berita bahwa Dianshi yang terbunuh memiliki identitas yang menarik, karena dia adalah kerabat kepala keluarga Wu Chang. Setelah keluarga Gao hancur, demi mempererat hubungan antara kantor daerah dan keluarga Liang dan Wu, pernikahan menjadi pilihan terbaik. Akan tetapi, semakin Liang Seng memahami situasinya, semakin ia merasa bahwa situasinya unik. Bagaimanapun, pembunuh itu secara langsung memprovokasi tiga raksasa kota Jinzhou, dan sangat kejam. Tidak, ia harus memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak, ia mungkin akan terjebak dalam bencana. Sayangnya, Liang Seng terlambat selangkah. Kota Jinzhou telah menutup gerbang kotanya, mengizinkan masuk tetapi tidak mengizinkan keluar. Dengan dukungan dari keluarga Liang dan Wu untuk kantor pemerintah daerah, bahkan sebagai seniman bela diri tingkat tinggi dari lapisan ke-7 pasca Natal, ia tidak berani mengambil risiko menerobos gerbang kota. Tidak hanya itu, kota Jinzhou juga memberlakukan jam malam. Begitu malam tiba, tidak ada pemalas yang diizinkan berkeliaran di luar. Mereka yang melanggar perintah akan dipenggal. Kondisi ini dijelaskan secara pribadi kepada Liang Seng oleh si penangkap, Zheng Wanchun. Meskipun Liang Seng baru berada di alam kedua pasca Natal, Zheng Wanchun menganggapnya sebagai teman dekat. Siapa yang tidak akan menganggapnya sebagai teman dekat, karena Liang Seng sering membantu Zheng Wanchun untuk bersantai. Melihat Zheng Wanchun menjelaskan semuanya dengan sangat serius, Liang Seng tentu saja berjanji untuk lebih berhati-hati dan tidak keluar rumah, agar tidak menimbulkan masalah bagi sahabatnya. Akan tetapi, meskipun demikian, semakin banyak orang yang meninggal di kota Jinzhou, membuat suasana semakin tegang. Sebaliknya, orang-orang biasa merasa lebih santai. Menurut mereka,
Yang meninggal kebanyakan adalah tokoh penting yang tidak ada hubungannya dengan rakyat biasa. Bahkan ada yang berbisik-bisik apakah ada pahlawan hutan hijau yang melakukan tindakan kesatria. Bagaimanapun, semua yang meninggal adalah vampir yang menghisap darah dan kekayaan rakyat biasa. Meskipun demikian, orang-orang berharap agar kantor daerah segera memecahkan kasus tersebut dan menangkap pembunuhnya. Bagaimanapun, selama periode penutupan kota, mereka juga mengalami masa-masa sulit. Namun, karena semakin banyak orang yang meninggal, kantor daerah dan keluarga Liang serta Wu merasa bahwa wewenang mereka sedang benar-benar ditantang, dan mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Jika pelaku sebenarnya tidak tertangkap, kota itu akan tetap ditutup. Namun, Liang Seng semakin seperti burung yang mengerut, bersembunyi di rumah. Dan kadang-kadang keluar pada siang hari untuk memeriksa situasi. Ini karena dia telah melihat biksu yang ditemuinya bersama Ibu Bunga pada malam pemakaman di upacara Diansi sebelumnya. Awalnya, dia hanya sedikit waspada, tetapi ketika dia memperhatikan bahwa biksu yang dibawa oleh biksu kepala untuk melakukan upacara itu berbeda setiap kali, dia langsung menjadi gugup. Kemana perginya para biksu sebelumnya? Sekarang dia tahu bahwa kota Jinzhou hanya mengizinkan masuk tetapi tidak keluar, jadi bagaimana mungkin biksu ini mengganti biksunya setiap kali upacara? Penemuan ini membuat Liang Seng semakin yakin bahwa insiden kota Jinzhou saat ini benar-benar terkait dengan kuil Jinsan. Ketika dia memikirkan para biksu tinggi dari generasi Xuan yang pernah dia lihat di kuil Jinsan, masing-masing dengan tingkat kultivasi yang mencengangkan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Dia takut keluarga Liang dan Wu serta kantor pemerintah daerah tidak siap. Jika tidak, jika kuil Jinsan berusaha sekuat tenaga, mereka akan terkejut. Baru kemarin, Liang Seng tinggal di kamarnya dan bahkan tidak membiarkan Ma San dan yang lainnya keluar. Lagi pula, selalu ada makanan untuk setengah tahun yang disimpan di rumah. Mengapa dia harus mencari kematiannya sendiri? Karena dia benar-benar melihat kepala pengadilan disiplin, Xuan Ji, muncul di kota kemarin, dan dia bahkan melihat guru yang dikenalnya, Hong Xi. Sekarang, dia bisa yakin bahwa Xuan Ji pastilah seorang guru di atas tingkat ke-8 pasca kelahiran, karena dia masih tidak bisa melihatnya. Jika Xuan Ji datang, apakah para biksu tinggi lainnya juga akan tiba di kota? Semakin Liang Seng memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Apakah kuil Jinsan akan bertarung? Beraninya mereka. Ini adalah kota Jinzhou. 7 sekte besar dihancurkan oleh dinasti Dayan di masa lalu, tetapi kuil Jinsan, yang mungkin merupakan warisan dari sekte Dharma, dari mana kepercayaan diri mereka berasal. Apakah sekte misterius yang disebutkan oleh Ibu Bunga yang memberi mereka keberanian seperti itu? Semakin Liang Seng memikirkannya, semakin dia merasa bahwa kota Jinzhou ditelan oleh jaring besar, seolah-olah ada monster yang mengintai di malam hari, mengingini kota Jinzhou. Dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Siapa yang tahu jika orang-orang ini akan mengincar anak-anak dari keluarga Liang dan Wu. Sebelumnya, Ibu Bunga telah bersekongkol melawan paman keduanya demi uang, jadi dia tidak punya pilihan selain bersiap. Lebih baik aman daripada menyesal, pada akhirnya, kekuatannya sendiri tidak cukup, kalau tidak, mengapa sampai seperti ini. Saat ini, dia melihat panel atribut dan diam-diam menghitung bahwa dia tidak jauh dari menerobos ke alam ke-8 pasca Natal, dia akan menghindari bencana ini terlebih dahulu. Panel atributnya saat ini hampir sama seperti sebelumnya. Nama, Liang Seng. Usia, 47. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, teknik naga emas lapisan ke-7, 10 metode kultivasi kesehatan, lapisan ke-11 segel Raja Ming yang tidak bergerak lapisan kedua. Alam, seniman bela diri lapisan ke-7 pasca Natal, 98%. Saat ini, Liang Seng menyamarkan tempat tidurnya agar terlihat seperti ada orang yang tidur di dalamnya, lalu menyelinap ke halaman belakang sendirian. Para penjaga di rumah besar itu berpatroli di seluruh rumah besar itu dengan penuh perhatian dan teliti, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa mendeteksi Liang Seng, seorang seniman bela diri tingkat tinggi. Liang Seng pergi ke halaman belakang tempat terdapat bebatuan, menemukan sebuah batu yang menonjol, menekannya dengan ringan, dan muncul sebuah lubang yang hanya bisa menampung satu orang. Tanpa ragu-ragu, Liang Seng merangkak masuk, lalu bebatuan itu kembali ke tampilan aslinya, tanpa ada kelainan yang terlihat dari luar. Ini adalah ruang rahasia yang telah dipersiapkan Liang Seng secara diam-diam olehnya,
tanpa diketahui siapapun. Bagian dalamnya juga merupakan dimensi tersembunyi, kecil tetapi lengkap. Dalam beberapa hari terakhir, Liang Seng tidur di sini setiap malam dan kembali ke kamarnya secara diam-diam sebelum fajar. Dia tidak dapat disalahkan karena bersikap sangat berhati-hati, karena situasi di luar terlalu berbahaya. Dia berharap tidak akan terlibat dalam pusaran air ini. Tetapi dia terlalu banyak memikirkannya. Liang Seng menenangkan suasana hatinya, lalu kembali mendalami kultivasinya. Yang tidak dia ketahui adalah, saat ini, di luar rumahnya, ada dua orang yang mengenakan pakaian jalan malam, bersembunyi di sudut, mata mereka berkedip-kedip di luar rumah besar Liang Seng. Akhirnya, dua orang yang bersembunyi di sudut itu tetap tidak memilih untuk mengambil tindakan. Salah satu dari mereka menghela napas dan kemudian berbicara. "Lupakan saja, tuan rumah ini telah baik padaku, dan aku selalu membayar utang-utangku. Selain itu, kekuatannya yang buruk tidak penting bagi kita. Mari kita biarkan dia pergi saja." Pria yang berbicara itu memiliki tatapan penuh tekad di matanya. Melihat tekadnya, dan memikirkan rumor-rumor di kota, orang lain itu memutuskan untuk membantunya. "Baiklah, kita berada di kota ini kali ini karena kebaikanmu, tetapi kamu pasti tidak akan melepaskan orang-orang lain di keluarga Liang, kan?" Mata pria itu berkilat dengan kekejaman. "Aku sudah lama meninggalkan keluarga Liang, dan aku, Hongxi, telah bergabung dengan ajaran Buddha." Ternyata, lelaki itu adalah Liang Qi dari keluarga Liang, yang menggunakan nama Hongxi setelah berpindah agama ke agama Buddha di kuil Jinshan. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia diam-diam datang ke kota Jinsu. Setelah itu, ia dengan cepat menggambar lambang yang tidak jelas di sudut bawah gerbang utama rumah besar itu. Begitu yang lain melihatnya, mereka tidak mau memasuki rumah besar itu. Kemudian, kedua lelaki itu buru-buru menghilang ke dalam kegelapan malam, tepat di tikungan. Liang Seng sama sekali tidak menyadari kehadiran mereka. Pada saat yang sama ketika Liang Seng bersembunyi dengan hati-hati, kantor pemerintah daerah kota Jinsu juga menghadapi masa-masa sulit. Pada saat ini, kepala daerah Xia Ziqiu sedang duduk di kursi utama, dengan Liang Ying dan Wu Chang di kedua sisinya. Wajah Liang Ying merona, dan ia tampak penuh kebanggaan, sementara Wu Chang tampak agak tua. Bagaimanapun, Wu Chang sudah berusia 70 tahun. Ia memandang Liang Ying yang masih muda dan tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya, bertanya-tanya mengapa keluarga Wu tidak memiliki keturunan yang begitu menonjol. Tentu saja, keluarga Wu juga memiliki banyak generasi muda di alam keenam pasca Natal, tetapi mereka terjebak oleh hambatan dan tidak dapat menerobos ke alam superior seni bela diri tingkat tinggi. Jalan menuju kultivasi sangat sulit. Liang Ying tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Chang. Pada saat ini, dia melihat Xia Ziqiu dan Wu Chang, yang keduanya terdiam. Dari tiga orang yang hadir, dia adalah yang termuda, dan dia akhirnya tidak bisa menahan diri. "Tuan daerah, ayah mertua, kami telah memobilisasi sejumlah besar orang untuk mencari pembunuhnya dalam beberapa hari terakhir. Kami hampir menjungkirbalikkan kota Jinsu, tetapi masih belum menemukan pembunuhnya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa hanya ada satu alasan, kekuatan pembunuhnya sangat kuat, setidaknya seorang seniman bela diri tingkat tinggi atau hasilnya tidak akan seperti ini." Xia Ziqiu dan Wu Chang mendengarkan tanpa berbicara, hanya menatap Liang Ying dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Mereka tentu saja bisa memikirkan hal-hal ini, tetapi masalahnya adalah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Liang Ying terus terang, tiba-tiba berdiri dan mengambil beberapa cangkir teh di atas meja teh. "Saya ingat bahwa setelah pembantaian di luar kota, orang pertama yang meninggal di kota itu adalah seorang Dianshi, hari kedua adalah sekretaris, dan hari ketiga." Saat Liang Ying menyebutkan nama-nama korban satu persatu, ekspresi di wajah Xia Ziqiu dan Wu Chang menjadi semakin serius. Tetapi sehari sebelum kemarin dan kemarin, yang meninggal adalah manajer dari area keluarga Liang, Liang Chuan, dan area keluarga Wu, Wu Lei, yang berarti ada polanya. Xia Ziqiu memiliki gambaran samar tentang apa yang dipikirkan Liang Ying, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan berjalan ke arah Liang Ying, dengan Wu Chang melakukan hal yang sama. Melihat lintasan kejahatan, target pertama adalah kepala Dianshi yang bertanggung jawab atas gudang pemerintah daerah, kemudian sekretaris yang bertanggung jawab untuk mengirimkan dokumen, dan terakhir para manajer daerah luar dari keluarga Liang dan Wu. Dan, ini semua berhubungan dengan uang dan barang.
Karena Kepala Dianshi bertanggung jawab atas gudang pemerintah daerah, dan Sekretaris bertanggung jawab atas akuntansi, baik manajer keluarga Liang maupun Wu memiliki kendali atas sejumlah besar kekayaan. Pada saat ini, Liang Ying berbicara dengan penuh keyakinan. Selain itu, keluarga Bai Chen dan Chen, pedagang biji-bijian terbesar di kota kita, disingkirkan dari kota. Orang-orang ini memiliki tujuan yang jelas, ini bukan hanya tentang mendapatkan kekayaan. Apakah Anda memperhatikan bahwa harga makanan dan biji-bijian telah melonjak drastis di kota dalam beberapa hari terakhir? Setelah mendengar ini, Xia Ziqiu terguncang dan tiba-tiba menamparkan meja. Pencuri ini memiliki nafsu makan yang besar. Jika spekulasi Liang Ying benar, tujuan para pelaku pasti lebih dari sekadar perampokan dan pembunuhan. Mungkin itu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada saat ini, mereka akhirnya memiliki arah. Kilatan tajam melintas di mata mereka bertiga. Namun, Xia Ziqiu merasa ada yang tidak beres. Jika mereka pertama kali berencana untuk memasok kota, mereka telah menyelesaikan tugas ini sekarang. Jika aku pencurinya, maka selanjutnya. Xia Ziqiu menundukkan kepalanya untuk berpikir. Pada saat ini, Liang Ying dan Wu Chang juga berpikir tentang apa yang akan mereka lakukan jika mereka adalah pihak lain. Namun, ada terlalu banyak kemungkinan. Saat itu, Zheng Wanchun tiba-tiba bergegas masuk tanpa mengetuk, wajahnya sedikit cemas, dan melirik Liang Ying. Tuan, kota ini terbakar. Hah, ketika Xia Ziqiu dan dua orang lainnya mendengar ini, mereka segera meninggalkan ruangan dan melihat bahwa bagian timur kota itu seterang siang hari, dengan api yang mencapai langit, asap tebal mengepul, dan suara teriakan samar terdengar. Wajah Liang Ying tidak bisa tidak berubah karena bagian timur kota adalah tempat perkemahan keluarga Liang berada. Tidak punya waktu untuk menyapa mereka, dia langsung pergi dan menuju ke timur. Awalnya, Wu Chang terkejut, lalu lega karena itu bukan wilayah keluarga Wu. Tetapi pada saat ini, suara Xia Ziqiu terdengar sedikit suram. Leluhur keluarga Liang seharusnya berada di kediaman utama keluarga Liang di timur kota. Jika pencuri itu membakar kota, leluhur keluarga Liang seharusnya tidak membiarkan mereka melarikan diri, kan? Setelah itu, Xia Ziqiu menatap Zheng Wanchun, dan kepala kota Jinzhou dengan tingkat kultivasi tingkat ke-8 pasca Natal itu memiliki ekspresi yang sulit di wajahnya. Melapor ke kepala daerah, kami tidak menangkap siapapun. Saat leluhur keluarga Liang muncul, pencurinya sudah lama menghilang. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan apapun sebelumnya? Raut wajah Xia Ziqiu tidak bisa tidak berubah setelah mendengar ini. Alasan mengapa keluarga Liang dapat berdiri kokoh di kota Jinzhou adalah karena penstabil yang diberikan oleh leluhur keluarga Liang. Namun sekarang karena leluhur keluarga Liang tidak menangkap pencurinya, mereka harus menilai kembali kekuatan pencurinya. Pada saat ini, Zheng Wanchun melirik Wu Chang, ragu-ragu dalam ekspresinya. Ketika Wu Chang melihat ini, dia segera minta diri dan pergi. Bagaimanapun, dia juga khawatir di dalam hatinya. Karena pencuri itu dapat membakar wilayah keluarga Liang, mengapa mereka tidak dapat melakukan hal yang sama kepada keluarga Wu? Ketika Wu Chang pergi, dan hanya dua orang yang tersisa di ruangan itu, Zheng Wanchun berkata dengan hati-hati, sebenarnya, selama patroli saya di timur, saya bertemu dengan beberapa pria berpakaian hitam. Mereka melarikan diri pada kesempatan pertama, dan saya tidak dapat mengejar. Namun, saya berhasil menarik salah satu dari mereka dengan lengan baju dan melihat tanda teratai putih di lengan kirinya. Saat dia berbicara, Zheng Wanchun mengeluarkan lengan baju hitam yang robek. Xia Ziqiu hanya melihat sekali, dan wajahnya berubah sangat jelek. Sekte tak bernyawa. Zheng Wanchun mengangguk, karena dia memiliki pikiran yang sama. Xia Ziqiu menarik napas dalam-dalam, menepuk bahu Zheng Wanchun, dan berkata memang tidak pantas untuk berbicara sekarang. Mereka tidak bisa membiarkan keluarga Liang dan Wu tahu bahwa sekte tak bernyawa itu adalah tangan tersembunyi di balik ini, jika tidak, mereka mungkin akan melarikan diri dalam semalam. Bagaimanapun, dinasti Dayan telah memburu sekte tak bernyawa selama ratusan tahun, tetapi mereka masih ada, dan banyak keluarga telah dihancurkan oleh mereka. Tidak heran jika leluhur keluarga Liang tidak dapat menangkap pencurinya, jika itu adalah sekte yang tidak bernyawa, itu masuk akal. Dengan ekspresi wajah yang semakin khawatir, Zheng Wanchun menatap Xia Ziqiu dan ragu-ragu, tetapi tidak berbicara. Xia Ziqiu berpikir sejenak dan berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir.
Berurusan dengan sekte tak bernyawa tidak dapat dilakukan dengan cara konvensional. Kirim orang kepercayaan Anda ke ibu kota provinsi segera dan laporkan bahwa sekte tak bernyawa menyebabkan kekacauan di kota Jinsu. Setelah mendengar ini, mata Zheng Wanchun bersinar dengan keterkejutan dan kegembiraan. Xia Ziqiu tersenyum tanpa berbicara. Rumah besar Liang Sheng. Pada malam kebakaran di dekat rumah utama keluarga Liang, suara gong dan genderang, serta teriakan upaya penyelamatan, tak henti-hentinya karena kebakaran. Liang Sheng tidak tidur nyenyak malam itu, ia keluar dari ruang rahasia untuk memeriksa situasi dan, setelah beberapa pertimbangan, diam-diam kembali ke kamarnya. Dengan keributan seperti itu, sudah dapat diduga bahwa Masan akan datang mencarinya, jika ia tidak ada di kamarnya, mungkin akan terjadi masalah. Tentu saja, ia bisa saja tinggal di ruang rahasia, tetapi ia membutuhkan Masan untuk menghilang dari dunia ini. Meskipun memelihara anjing pun dapat menimbulkan keterikatan, apalagi seorang pelayan setia yang telah mengikutinya selama puluhan tahun, meskipun Liang Sheng bukanlah orang baik, ia memiliki batasnya sendiri. Seperti yang diharapkan, setelah dia tidak berbaring lama, terdengar ketukan di pintu, dan kata-kata Masan membuat Liang Sheng agak bersyukur atas keputusannya untuk kembali ke kamar. Tuan, keluarga utama telah mengirim seseorang untuk membawa Anda ke aula leluhur. Mereka mengatakan bahwa leluhur telah meninggalkan pengasingannya dan memanggil semua orang di keluarga. Liang Sheng segera menjawab, buru-buru mengenakan pakaiannya, dan membuka pintu untuk menemukan Masan dan seorang penjaga dari keluarga utama berdiri di sana. Tuan Sheng, penjaga itu tidak terlalu hormat, tetapi Liang Sheng tidak keberatan, mengikuti mereka tanpa ragu-ragu. Ketepatan waktu Liang Sheng memiliki alasan sederhana, kekuatan penjaga itu hanya pada tingkat kedua dari alam pasca kelahiran, dan jika ada masalah dengan mereka, dia dapat dengan mudah membunuh mereka di tengah jalan dan kemudian melarikan diri. Jika tidak ada masalah dengan mereka, tetapi dia tidak berani pergi ke aula leluhur keluarga Liang, keadaan mungkin menjadi berbahaya. Untungnya, tidak ada masalah dengan penjaga itu, dan mereka bergegas bersama Liang Sheng ke aula leluhur keluarga Liang secepat mungkin. Dalam perjalanan, tidak hanya Liang Sheng tetapi juga anggota generasi muda keluarga Liang lainnya bergegas menuju rumah utama. Namun, selama perjalanan, Liang Sheng melihat banyak orang masih membawa air untuk memadamkan api dan tidak dapat menahan perasaan terkejut. Keluarga Liang tampaknya telah menderita kerugian besar kali ini. Ketika mereka tiba di aula leluhur, suasana di dalamnya sangat khusyuk. Dia menemukan sudut terpencil dan berdiri di sana tanpa bergerak. Di depan prasasti leluhur, tidak hanya Liang Ying yang hadir, tetapi juga leluhur keluarga Liang dan orang lain yang sudah lama tidak muncul, Liang Ping. Namun, ketika Liang Sheng melihatnya, emosinya tetap tenang. Ketika semua generasi muda telah berkumpul, leluhur keluarga Liang, yang matanya terpejam, tiba-tiba membukanya. Pada saat yang sama, gerbang aula leluhur terbanting menutup dengan bunyi dentang. Tadi malam, seseorang memprovokasi keluarga Liang kami, membakar banyak toko kami, dan dengan brutal menamparkan wajah kami di depan orang-orang Jinsu. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Suara leluhur keluarga Liang tenang, tetapi semua orang bisa merasakan kemarahan yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, Patriark Liang Ying berdiri dengan tiba-tiba. Tentu saja, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mereka yang melanggar keluarga Liang akan mati. Mendengar kata-kata ini, Liang Sheng berdiri di sudut, dikelilingi oleh murid-murid muda keluarga Liang yang langsung tergerak oleh kata-kata Liang Ying. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mereka yang melanggar keluarga Liang akan mati. Leluhur keluarga Liang melihat pemandangan itu dengan puas, mengetahui bahwa semangat gagah berani para lelaki dalam keluarga mereka masih ada, pembakar tadi malam harus mati. Kemudian, Liang Ying mulai menugaskan tugas sesuai dengan kekuatan generasi muda keluarga itu. Adapun Liang Sheng, dia sudah lama diabaikan oleh semua orang. Jika bukan karena dia sudah menjadi lelaki tua dari keluarga Liang, mereka mungkin tidak akan repot-repot memanggilnya ke sana hari ini. Lagi pula, apa gunanya seorang yang telah tinggal di alam pasca kelahiran tingkat kedua selama beberapa dekade? Liang Sheng senang bisa bebas, tidak berinteraksi dengan siapapun. Ketika pertemuan itu berakhir, dia segera kembali ke rumahnya. Setelah kembali ke rumah, Liang Sheng segera menyuruh Masan menutup pintu dan menolak setiap pengunjung. Situasi di kota Jinsu jauh lebih buruk dari yang dia kira sebelumnya. Awalnya,
keluarga Liang dan Wu bekerja sama dengan kantor pemerintah daerah untuk membasmi keluarga Gao, dan leluhur keluarga Liang tidak menampakkan diri secara terbuka. Namun, sekarang, dia telah memutuskan untuk muncul secara langsung untuk menanamkan kepercayaan pada generasi muda keluarga Liang. Mengapa demikian? Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini, musuh-musuh tersembunyi memiliki kekuatan yang luar biasa, sedemikian rupa sehingga bahkan keluarga Liang tidak yakin akan peluang mereka. Peristiwa yang terjadi selama 2 bulan berikutnya mengonfirmasi spekulasi Liang. Seng, tidak hanya keluarga Liang, tetapi keluarga Wu juga mengirimkan hampir semua pasukan mereka untuk berkoordinasi dengan kantor pemerintah daerah dalam menangkap dalang di balik layar. Namun, terlepas dari upaya mereka, kota Jinzhou masih dirundung masalah di mana-mana dan bahkan gedung Sengde pun diserang. Untungnya, Duan Tua dan anak buahnya sudah dibubarkan oleh orang-orang yang dikirim oleh Liang Seng, sehingga bangunan Sengde terhindar dari kerusakan dan korban dengan menghentikan operasinya untuk sementara. Tidak hanya bangunan Sengde, tetapi hampir tidak ada bisnis di kota Jinzhou yang mampu bertahan selama periode ini. Baru ketika keadaan telah mencapai titik ini, kantor pemerintah daerah menyadari bahwa sekte tak bernyawa itu berencana untuk memutus mata pencaharian kota Jinzhou, sebuah rencana yang sangat jahat. Selain itu, karena kebijakan hanya mengizinkan masuk dan tidak keluar dari kota Jinzhou, semakin sulit bagi makanan dan persediaan hidup dari luar untuk masuk. Dan dibandingkan dengan populasi kota Jinzhou yang sangat besar, persediaan ini hanyalah setetes air di lautan. Pada saat kota Jinzhou dilanda kekacauan total, sekte tak bernyawa itu menyerang lagi, dan baik keluarga Liang maupun Wu berulang kali diserang, dengan korban di kedua belah pihak. Bahkan penguasa daerah tewas di dalam rumahnya sendiri. Kali ini, tanda teratai kelas 5 sengaja ditinggalkan oleh sekte tak bernyawa itu di tempat kejadian pembunuhan. Dengan latar belakang mereka yang mendalam, keluarga Liang dan Wu secara alami memahami implikasi yang jelas di balik tanda tersebut, dalang di balik layar tidak dapat lagi menyembunyikan dirinya, itu pasti sekte yang tak bernyawa. Pada saat itu, baik Liang Ying maupun Wu Chang dengan marah mencari penguasa daerah Xia Xiqiu. Akan tetapi, setelah penguasa Xia berbicara kepada mereka, kedua keluarga itu secara tak terduga terus bekerja sama dengan kantor pemerintah daerah. Akan tetapi, mereka menarik sebagian besar pasukan mereka dan menjadi kurang berkoordinasi erat dengan kantor pemerintah daerah, tidak seperti sebelumnya. Akan tetapi, kekacauan telah dimulai di dalam kota Jinzhou. Bagaimanapun, hampir semua toko gandum mengalami kerugian, dan penduduk kota tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dalam keadaan seperti ini, banyak warga turun ke jalan, berlutut di depan kantor pemerintah daerah, memohon kepada para pejabat untuk mencabut perintah penutupan kota. Karena jika mereka tidak diizinkan meninggalkan kota, mereka akan mati kelaparan. Akan tetapi, dalam keadaan seperti ini, kantor pemerintah daerah tetap tidak menanggapi. Jika ada warga yang menjadi kasar, mereka akan menghadapi penindasan yang kuat dari kantor pemerintah daerah. Dalam waktu singkat, seluruh kota Jinzhou bagai kantong mesiu yang siap meledak kapan saja. Dalam lingkungan seperti itu, Liang Seng bahkan lebih takut meninggalkan rumahnya. Persediaannya bisa bertahan hingga setengah tahun, dan dia terus memperhatikan pergerakan di kota serta mengirim Masan dan yang lainnya pulang ke rumah. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan mereka lagi, dan dalam situasi seperti ini, anak-anak dari keluarga besar lebih mungkin diserang sedangkan orang biasa lebih aman. Membiarkan mereka pergi sebenarnya adalah cara yang lebih baik untuk melindungi mereka. Dia bahkan merasa sedikit lega bahwa dalang itu tidak datang untuk mengganggunya, sedikit yang dia tahu bahwa itu karena kebaikannya di masa lalu kepada Hongzi sehingga dia selamat dari cobaan itu. Namun, selama ini, tanpa beban Masan dan yang lainnya, dia bersembunyi di ruang rahasia di balik bukit buatan, menemukannya akan sulit. Dia berpikir bahwa di bawah tekanan warga kota Jinzhou, gerbang kota akan dibuka, dan kemudian dia dapat memanfaatkan kekacauan itu untuk meninggalkan kota sesegera mungkin. Adapun bagaimana keluarga Liang akan bereaksi terhadap ini, dia tidak peduli, karena mereka sudah berjuang untuk bertahan hidup. Bagaimana mereka bisa peduli padanya sekarang? Namun kenyataan ternyata benar-benar sebaliknya, sikap keras kepala kantor pemerintah daerah Jinzhou, dikombinasikan dengan kerugian sebelumnya yang diderita oleh keluarga Liang dan Wu, yang masih bersedia bekerja sama dengan kantor pemerintah, membuatnya bingung. Mengapa kantor pemerintah daerah bertindak begitu gegabah? Dengan melakukan itu, bukankah mereka sedang menguntungkan dalang?
Jika ada sesuatu yang tidak biasa, pasti ada iblis yang bekerja. Liang Seng menduga bahwa kantor pemerintah daerah pasti punya rencana cadangan. Setelah banyak pertimbangan, dia akhirnya memutuskan bahwa yang terbaik adalah tetap tenang dan mengamati situasi lebih lama. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Beberapa hari kemudian, kota Jinzhou dilanda kekacauan. Apa yang akan dilakukan orang-orang ketika mereka lapar dan tidak melihat harapan? Orang-orang kota Jinzhou sekarang memberikan jawaban. Pada saat ini, warga yang biasanya patuh menghalangi kantor pemerintah daerah, tidak meninggalkan jalan keluar, tidak hanya di sini, tetapi juga di gerbang kota, orang-orang tanpa tujuan menyerbu ke depan. Jika Liang Seng ada di sini, dia akan mengenali bahwa banyak orang yang paling gelisah di antara kerumunan, mengenakan jilbab, adalah para biksu yang sebelumnya datang ke kota dengan kuil Jinsan untuk upacara pemakaman. Mereka sesekali menghasut orang-orang dan segera pindah setelah berbicara, tidak pernah menampakkan diri. Untuk sementara waktu, di luar kantor pemerintah daerah, kerumunan ramai, tetapi gerbang utama tetap tertutup rapat, dengan sekelompok polisi menghalangi semua orang. Di luar kantor pemerintah daerah di sudut terpencil, Master Hongxi dan beberapa orang lainnya mengamati situasi tanpa ekspresi apapun. Ketika Zheng Wanchun muncul, kami akan siap beraksi. Pembicara adalah pemimpin kerusuhan ini, Yang Laifa, pelindung sekte tanpa kehidupan. Saat berbicara, dia melirik Hongxi dengan nada lembut, Master Hongxi, kapan guru Anda, Biksu Suci Xuanji, tiba. Setelah mendengar kata-kata ini, Hongxi tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Nadanya agak kasar, kuil Jinsan hanya bekerja sama dengan Anda, tidak melayani di bawah Anda. Tidak perlu melaporkan keberadaan guruku kepada Anda. Mendengar kata-kata Hongxi, Yang Laifa hanya sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi mata orang-orang lain tampak menyemburkan api, tertahan oleh tatapan tajam Yang Lafia. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk menenangkan mereka, mendesak mereka untuk tetap tenang. Master Hongxi, saya mohon maaf. Kata-kata saya tadi kasar. Sekte suci kami juga sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelundupkan sesama pengikut kami ke kota. Setelah mendengar ini, watak Hongxi sedikit membaik. Dia mengendalikan emosinya sebelum berbicara, Tuanku mengatakan bahwa situasi di kota ini tidak begitu baik akhir-akhir ini. Dia merasa gelisah, jadi dia memutuskan untuk menunggu dan mengamati. Hah, Tuanmu tidak berencana untuk mengambil tindakan bersama kami. Yang Laifa sedikit bingung sebelum mengangguk, jika itu yang dikatakan Tuanmu, maka rencana kami akan ditunda. Bagaimanapun, kuil Jinsan telah berakar kuat di kota Jinzhou selama bertahun-tahun dan memahami situasi di sini lebih baik daripada kami. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke bawahan lainnya, beritahu orang-orang kita untuk tidak bertindak tergesa-gesa, tunggu dan amati untuk saat ini. Pelindung, pengikut sekte tanpa kehidupan itu jelas cemas setelah mendengar ini, tetapi sekilas dari Yang Laifa, dia hanya bisa menurut dengan enggan. Dia bergegas ke tempat kerusuhan, menundukkan kepala untuk menyusup ke kerumunan, lalu mencari pengintainya untuk membisikkan beberapa instruksi sebelum mundur dengan cepat bersama anak buahnya. Karena warga yang berdesakan, para polisi tidak memperhatikan mereka. Bagaimanapun, orang-orang desa ini bertindak agak gila. Hongxi tidak menyangka Yang Laifa akan membuat keputusan seperti itu. Perkiraannya terhadap mereka sedikit meningkat. Dia juga memikirkan bagaimana mereka menyelamatkan muka di depan Liang Seng terakhir kali dan ekspresinya melembut. Pelindung Yang, sekarang kedua pihak kita bekerja sama, tentu saja kita harus bekerja sama dengan tulus. Ini masalah besar, dan kita hanya dapat mengambil tindakan ketika kita 100% yakin. Melihat Hongxi seperti ini, Yang Laifa tersenyum, Tuan Hongxi, tidak perlu khawatir saya akan dendam. Sekte suci kita telah merencanakan selama ratusan tahun, dan kita tentu tidak akan tidak sabar. Setelah mendengar ini, Hongxi tidak mengatakan apa-apa lagi, dia melirik ke arah kerusuhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dengan rakyat jelata yang tidak bisa makan, dia bertanya-tanya bagaimana para bangsawan itu akan mengatasinya. Akhirnya, Yang Laifa dan Hongxi mundur di sepanjang gang sempit bersama anak buah mereka, namun, di sebuah gedung tinggi di luar kantor daerah, beberapa orang dengan tenang menyaksikan pemandangan yang mengganggu di bawah. Mereka adalah Xia Ziqiu, Liang Ying, dan Wu Chang. Penguasa daerah, sudah begitu lama dan sekte tanpa kehidupan belum bergerak, tampaknya warga bertindak atas kemauan mereka sendiri. Haruskah kita membuka gudang dan mendistribusikan gandum? Wu Chang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan,
meskipun banyak gudang gandum di kota dibakar, lumbung keluarga bangsawan setempat dan kantor daerah masih memiliki sejumlah besar gandum. Ini adalah keluarga bangsawan, bagaimanapun juga, mereka telah mampu berdiri tegak selama ratusan tahun, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki tindakan pencegahan yang sesuai. Pada saat ini, Xia Ziqiu menggelengkan kepalanya, ini belum waktunya, sekte tanpa kehidupan belum muncul, apapun yang kita lakukan sekarang akan sia-sia. Setelah mendengar ini, Liang Ying dan Wu Chang tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, pihak lain adalah pejabat orang tua kota Jinsu. Karena dia sudah berbicara seperti itu, mengapa mereka harus ikut campur lebih jauh? Mereka membahas sebentar situasi yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing, lalu Liang Ying dan Wu Chang minta diri untuk pergi. Mereka tidak berani meninggalkan keluarga mereka terlalu lama, terutama karena kota Jinsu baru-baru ini benar-benar kacau. Tidak lama setelah mereka pergi, Zheng Wanchun naik ke atas. Xia Ziqiu tidak berbalik tetapi langsung bertanya, apakah sudah ada surat dari pemerintah negara bagian? Tuan, Zheng Wanchun jelas bersemangat saat ini, penjaga penindas naga telah tiba 20 mil di luar kota Jinsu, bersembunyi di Gunung Miaoshan. Baiklah, biarkan mereka selalu siap sedia. Sekte tanpa kehidupan harus segera bergerak, lagi pula, kita telah memberi mereka hadiah besar, yang menyebabkan mereka mengekspos diri mereka lebih awal. Kurasa orang-orang buangan ini tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Baik, Tuan. Zheng Wanchun sangat bersemangat, melihat bahwa atasannya adalah orang yang ditakdirkan untuk sukses besar. Mungkin tidak ada yang akan menduga bahwa kematian hakim daerah bukanlah pekerjaan sekte tanpa kehidupan sama sekali. Pada saat ini, Xia Ziqiu, melihat ke bawah ke seluruh kota Jinsu, memiliki seringai kecil di wajahnya. Aku ingin melihat seberapa lama mereka bisa bertahan. Selama kerusuhan di kota Jinsu, Liang Sheng bersembunyi di dalam rumahnya, tidak berani bergerak sedikitpun. Namun, melihat dari luar, dia juga melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh mereka yang berada di dalam pertempuran. Keluarga Liang telah sering melakukan mobilisasi, pertikaian internal mereka tak henti-hentinya, dan jumlah spanduk putih yang dikibarkan di wilayah keluarga Liang, serta ratapan duka, telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui dibandingkan dengan biasanya. Namun, di wilayah keluarga Wu, ia menemukan bahwa keadaan keluarga Wu sama saja. Secara keseluruhan, selama kekacauan ini, kerugian pemerintah daerahlah yang paling sedikit. Meskipun pemerintah daerah telah kehilangan hakimnya, Liang Sheng menemukan banyak hal yang mencurigakan tentang kematian hakim tersebut. Mengapa sekte tanpa kehidupan tidak menyatakan identitas mereka setelah kematian sekretaris dan juru tulis sebelumnya? Mengapa mereka secara khusus memilih untuk mengekspos diri mereka sendiri pada saat yang sangat penting? Ketika Liang Sheng menghubungkan semua kejadian, ia menemukan titik buta dalam situasi tersebut. Selama 3 bulan ini, keluarga Liang dan Wu telah menderita kerugian besar, dan banyak anggota sekte tanpa kehidupan telah meninggal atau terluka. Hanya pemerintah daerah, selain kehilangan beberapa petinggi, yang tidak kehilangan banyak kekuatan bersenjatanya, seolah-olah semuanya berada di bawah kendali pemerintah daerah. Gedung Shengde sebelumnya telah diserang dan menderita kerugian yang signifikan, tetapi untungnya, tidak ada korban jiwa. Pada saat itu, Zheng Wanchun datang mengunjungi Liang Sheng dan merasa lega ketika melihat Liang Sheng tidak terluka. Namun, setiap kali Liang Sheng memikirkan makna mendalam di balik mata Zheng Wanchun saat itu, dia menjadi lebih yakin bahwa kerusuhan di kota Jinsu jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Namun, Liang Sheng merasa lebih tenang karena ini, karena memang demikian, itu berarti bahwa semua pihak berebut kekuasaan dan mereka tentu saja tidak mengincarnya, sampah. Lagi pula, selama kerusuhan sebelumnya di kota Jinsu ketika sekte tanpa kehidupan tidak mengganggunya, mengapa mereka peduli padanya sekarang, ketika sudah hampir waktunya untuk pertempuran terakhir yang menentukan. Terlebih lagi, Liang Sheng sendiri kini memiliki sedikit keyakinan bahwa, bahkan jika terjadi kecelakaan, ia kini memiliki sedikit kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan ia tidak akan seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Setelah beberapa bulan berkultivasi dengan keras, segel Raja Ming yang tak tergoyahkan akhirnya berhasil mencapai lapisan ketiga. Ia membutuhkan waktu 10 tahun penuh untuk naik dari lapisan kedua ke lapisan ketiga. Bakat kebodohan yang polos, tanpa keuntungan dari alam yang tinggi untuk dikultivasikan sejak awal, sangat lambat untuk dipraktikkan. Akan tetapi,
Manfaat yang dibawa oleh terobosan segel Raja Ming yang tak tergoyahkan juga mencengangkan. Ini karena teknik naga emasnya akan segera menembus lapisan ke-8. Dengan kata lain, Liang Seng akan segera menembus ke tingkat ke-8 pasca kelahiran. Pada saat itu, kekuatannya akan menyaingi Wu Chang dan Zheng Wanchun. Siapa lagi di kota ini yang dapat menandinginya? Di luar kantor pemerintah daerah. Tanpa hasutan dan rayuan dari para pengikut sekte tak hidup, rakyat jelata yang marah, yang telah berkumpul bersama dalam kemarahan yang membara, segera diusir setelah dibujuk dan dicegah oleh para polisi dan pegawai negeri. Namun, situasi di gerbang jauh lebih berdarah dibandingkan, karena para penjaga kota langsung menghunus pisau dan membunuh orang-orang ketika mereka melihat rakyat jelata bergegas ke arah mereka. Di bawah pemandangan berdarah, rakyat jelata yang telah mencoba menerobos gerbang menjadi takut dan jatuh ke tanah. Tanpa para pemimpin sekte tak hidup, yang tersembunyi di antara rakyat jelata, mereka seperti pasir yang berserakan, mereka hanya disatukan oleh kemarahan mereka yang langsung. Oleh karena itu, di bawah penindasan yang kuat dari kantor pemerintah daerah, perlawanan rakyat jelata yang tercerai-berai itu berakhir dengan tergesa-gesa. Namun, ketika pemberontakan yang begitu keras terjadi lagi, hal itu mungkin tidak dapat dengan mudah ditumpas oleh pemerintah daerah. Lagi pula, ketika rakyat jelata bangkit lagi pada saat itu berarti mereka tidak takut mati dan merasa tidak punya peluang untuk bertahan hidup, kalau tidak, mengapa mereka berkumpul lagi untuk membuat masalah. Pada saat ini, di sebuah rumah tinggal biasa di kota Jinzhou, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa itu adalah benteng sekte tak bernyawa di kota itu. Saat ini, Yang Laifa sedang berdiskusi dengan beberapa anggota inti sekte tak bernyawa tentang bagaimana mereka harus melanjutkan selanjutnya. Tetapi selama pembicaraan mereka, seseorang akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Pelindung, dengan kesempatan yang begitu bagus kali ini, mengapa kita tiba-tiba mundur di tengah jalan? Kita memiliki keuntungan, dan sangat disayangkan untuk menyerah begitu saja. Wu Yut sangat frustrasi. Dia telah bertanggung jawab atas sebagian besar pekerjaan untuk menghasut rakyat jelata. Butuh banyak upaya untuk membangkitkan kebencian mereka, tetapi dia tidak menyangka Yang Laifa akan menyerah begitu saja. Yut, duduklah dulu. Kota Jinzhou bukanlah daerah utama kita untuk menyebarkan ajaran, jadi kali ini, cabang kita berusaha sekuat tenaga. Sekarang identitas kita telah terungkap, kita harus sangat berhati-hati. Kuil Jinsan adalah tempat berkumpulnya para kepala ular setempat, dan karena Xuan Ji belum muncul, itu berarti dia mungkin benar-benar menghadapi situasi yang tidak terduga. Kamu tidak perlu khawatir. Kota Jinzhou adalah tempat yang harus kita menangkan, dan seperti yang kamu katakan, kita memiliki keuntungan, jadi menunggu satu hari lagi tidak akan menunda rencana kita. Tentu saja, usahamu dan saudara-saudara lainnya tidak boleh diabaikan. Malam ini, aku akan pergi menemui Xuan Ji dan bertanya kepadanya tentang situasinya. Jika ketidakhadiran hari ini hanya karena firasat, maka kita akan mencari kesempatan lain dan langsung masuk ke kantor pemerintah daerah. Aku dapat menjamin ini bersama dengan saudara-saudaraku. Karena Yang Laifa sudah mengatakan ini, tidak pantas bagi Wu Yut untuk mengatakan apapun lagi. Setelah melihat bahwa ia berhasil menenangkan mereka, Yang Laifa akhirnya menghela napas lega. Bagaimanapun juga, ia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Operasi mereka di kota Jinzhou seperti garda depan, dengan rencana besar sekte tak hidup yang dipertaruhkan, yang harus dipastikan tidak akan gagal. Untungnya, tindakan mereka akhir-akhir ini lancar, dan seluruh situasi di kota Jinzhou hampir di bawah kendali mereka, bahkan keluarga Liang dan Wu mundur di bawah perhitungan sekte suci. Namun, situasi tak terduga hari ini memang telah merusak moral, Wu Yut dan yang lainnya tidak terkecuali karena mereka memendam ketidakpuasan yang semakin besar. Ia harus mengambil tindakan untuk mengangkat semangat mereka. Jadi setelah menenangkan para pemimpin ini, Yang Laifa dengan hati-hati pergi sendiri untuk mencari Xuan Ji dan menanyakan alasan di balik ketidakhadirannya. Jika pihak lain tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, ia hanya dapat mengikuti keinginan anggota gereja dan mengambil alih kota Jinzhou sesegera mungkin. Lagi pula, dia juga takut kalau ditunda-tunda malah akan menimbulkan masalah. Setelah Yang Laifa pergi, Wu Yut merasa semakin kesal, jadi dia pergi sendiri untuk mencari beberapa saudara yang dia percaya dan langsung bertindak. Dia tidak bisa melepaskan napas ini, jadi dia merasa tidak nyaman di hatinya. Malam, di luar rumah besar Liang Seng. Saat ini, beberapa sosok bersembunyi di kegelapan,
dengan pakaian mereka yang biasa dipakai berjalan di malam hari hampir menyatu dengan malam. Bos, haruskah kita kembali dan memikirkannya? Lagi pula, kuil Jinsan adalah kepala ular lokal, dan pelindung memiliki banyak hubungan dengan mereka. Tidakkah kita harus menunggu sebentar? Salah satu pria itu menatap Wu Yut dan berbicara dengan hati-hati. Hari ini mereka telah bertindak sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan pelindung, dan untuk beberapa alasan, mereka merasa tidak nyaman di hati mereka. Tidak, para biksu botak kuil Jinsan terlalu sombong. Mereka pikir mereka bisa menekan kita dengan sedikit membantu kita. Apa yang memberi mereka hak? Wu Yut merasa agak tidak senang ketika dia memikirkan kejadian hari ini. Hari ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk menguasai kota Jinzhou dengan cara menghasut rakyat agar dengan paksa masuk ke kantor pemerintahan daerah. Akan tetapi, karena campur tangan Hongxi, Yang Laifa terpaksa menghentikan operasinya. Wu Yut telah berusaha keras untuk menghasut rakyat. Kini, semua usahanya hampir sia-sia. Setelah Yang Laifa pergi, semakin ia memikirkannya, semakin ia menjadi kesal. Akan tetapi, ia tidak berani menentang perintah pelindung dan memulai konflik dengan para pendeta kuil Jinsan. Jika tidak, menurut peraturan gereja, ia pasti akan menemui akhir yang mengerikan. Dia tidak takut mati, dan jika bukan karena sekte suci, dia pasti sudah menjadi tumpukan tulang kering. Namun, dia takut dipermalukan dan dikeluarkan dari sekte suci. Dia telah lama mendedikasikan segalanya untuk ibu suci yang tidak memiliki kehidupan, dan demi sekte suci, dia bersedia melakukan apa saja. Jadi, karena dia tidak bisa secara terbuka menentang kuil Jinsan, dia harus mengambil beberapa kepentingan sendiri, jika tidak hatinya akan tidak seimbang. Dia ingin membuat Hongxi membayar harga karena menghentikan kejadian hari ini. Tidak apa-apa, karena biksu botak Hongxi itu sangat protektif terhadap orang yang tidak berguna ini, mari kita bunuh dia dan biarkan Hongxi merasakan seperti apa penderitaannya. Ketika kita bertindak nanti, bergerak cepat dan bersihkan tempat kejadian. Jangan meninggalkan jejak apapun. Dengan mengatakan itu, dia mengamati sekeliling dan melihat bahwa tidak ada bahaya sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengejek, sampah ini memang tidak berguna. Tim patroli keluarga Liang bahkan tidak akan datang ke sini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa dengan mudah menyelinap masuk seperti ini. 3 orang lainnya, mendengar pernyataan tegas Wu Yut, tidak lagi ragu-ragu. Lagi pula, seperti yang dikatakan bos mereka, itu hanya membunuh orang yang tidak berguna, siapa yang bisa melacaknya kembali ke mereka. Untuk beberapa saat, niat membunuh di mata mereka terungkap. Jangan salahkan mereka atas kematian sampah keluarga Liang ini. Salahkan biksu botak Hongxi karena merusak acara besar sekte suci hari ini. Kediaman Liang Sheng. Sebelumnya, Liang Sheng telah mengirim para pelayan pergi demi alasan keamanan. Pada saat ini, dia bersembunyi di ruang rahasia di Gunung Buatan, duduk bersila di tanah. Dia menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, dan mulai berlatih sirkulasi besar, mengolah teknik naga emas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit selama kultivasi, dan energi internal dalam tubuh Liang Sheng beredar semakin cepat. Akhirnya, tubuhnya seperti mengeluarkan suara, bang, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, tidak ada suara. Jika seseorang dapat melihatnya, mereka akan melihat bahwa energi internal dalam tubuh Liang Sheng telah tumbuh lebih dari sedikit. Kemudian, Liang Sheng tiba-tiba membuka matanya, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di dalamnya. Berkultivasi selama 10 tahun, hari ini dia akhirnya berhasil mencapai tingkat ke-8 pasca kelahiran. Panel atributnya juga akhirnya berubah. Nama, Liang Sheng, usia, 47. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik naga emas tingkat ke-8, 10 metode kultivasi kesehatan tingkat ke-11 segel Raja Ming yang tidak bergerak tingkat ke-3. Alam, lapisan ke-8 pasca kelahiran seniman bela diri, 1%. Liang Sheng merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya, dan gelombang kebahagiaan muncul di hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akhirnya memiliki sedikit perlindungan diri di kota Jinzhou. Lagi pula, berapa banyak orang di kota Jinzhou yang berada di 9 alam pasca Natal. Hanya leluhur keluarga Liang dan leluhur keluarga Wu yang diketahui secara terbuka. Namun, dia hanya membiarkan dirinya merasakan kegembiraan sesaat sebelum menenangkan diri lagi, mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak menjadi sombong.
Dia belum memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dan masih perlu tetap berhati-hati dan rendah hati. Belum lagi terobosan masa depan dalam metode kultivasi kesehatan yang akan sangat meningkatkan umurnya. Saat ini, dia masih memiliki 800 tahun kekayaan dan kesenangan di depannya. Tepat saat Liang Seng menenangkan kegembiraannya, telinganya berkedut. Setelah terobosan itu, indranya menjadi lebih tajam. Hah, mengapa ada tamu di rumah? Rumah besar Liang Seng. Saat ini, Wu Yut memimpin jalan, dan yang lainnya di belakangnya tidak ragu lagi. Dengan lompatan, mereka mengikutinya ke rumah besar Liang Seng. Namun, tidak ada satu lampu pun yang menyala di seluruh rumah besar saat ini, menyebabkan Wu Yut mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa bahkan jika sampah keluarga Liang menjadi sasaran, rumah besar itu seharusnya tidak begitu gelap gulita, kan? Lagi pula, dia telah mendengar bahwa sampah keluarga Liang dulunya menikmati pesta pora setiap malam, jadi bagaimana dia bisa tidur sepagi ini? Tetapi keraguan di hati Wu Yut hanya melintas sesaat, lagi pula, itu hanya masalah membunuh orang yang tidak berguna, jadi mengapa terlalu banyak memikirkannya? Saudara-saudara, mari kita bunuh para penjaga di sini terlebih dahulu. Ingat, jangan bersuara, jika tidak, tidak baik untuk menjelaskan kepada pelindung, kata Wu Yut. Ya, kakak, jangan khawatir, jawab yang lain. Meskipun Wu Yut dan kelompoknya penuh percaya diri, mereka tetap berhati-hati, karena ini adalah kebiasaan mereka selama bertahun-tahun bertarung bersama. Seperti singa yang melawan kelinci, mereka tetap harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Ketika tiba saatnya untuk bertindak, mereka tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkan musuh mereka. Mereka tiba di halaman belakang dan menyadari ada yang tidak beres. Mereka tidak bertemu seorang pun di sepanjang jalan. Pada titik ini, Wu Yut tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat pelan. Sial, sampah tidak berguna ini pasti benar-benar dipandang rendah. Bahkan para penjaga di rumahnya berani mengendur. Saudara-saudara, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Wu Yut menunjuk ke kamar-kamar di sekitarnya, dan anak buahnya dengan cepat berpencar. Membunuh penjaga biasa akan mudah bagi mereka. Namun, saat mereka diam-diam memasuki kamar, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Ketika mereka keluar dari kamar, Wu Yut tercengang. Mungkinkah benar bahwa sampah tak berguna ini begitu menyedihkan sehingga dia tidak memiliki penjaga di rumahnya? Wu Yut tidak dapat menahan rasa bingungnya. Apakah keluarga Liang benar-benar akan memperlakukan seseorang dengan sangat kasar? Namun pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan rencananya terlepas dari mengapa tidak ada penjaga. Ketika Wu Yut diam-diam memasuki ruangan terbesar, dia tidak dapat mendengar siapapun bernapas, yang membuatnya tegang. Dia dapat dengan jelas melihat seseorang berbaring di tempat tidur. Merasa aneh dan waspada, Wu Yut menusuk ke arah orang di tempat tidur dengan pisaunya, tetapi hanya ada suara desisan lembut saat bilah pisau itu menancap ke tempat tidur. Apa? Tidak ada seorang pun di sana. Wu Yut tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat selimut dan menemukan bahwa hanya ada bantal di bawahnya. Kemana perginya orang itu? Sementara Wu Yut masih bingung, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mengapa di luar begitu sunyi? Putra kedua, Wu Yut tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut, tetapi tetap saja, tidak ada yang menjawab. Dalam sekejap, bulu kuduknya berdiri tegak. Pada saat ini, di bawah sinar bulan, ruangan itu memberinya perasaan yang menakutkan. Itu hanya kediaman seorang sampah, jadi mengapa seperti ini? Pada titik ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa biksu botak Hongzi telah mencoba menghentikannya untuk datang ke sini sejak awal. Apakah dia tahu ada sesuatu yang salah di sini? Tepat saat dia ragu-ragu, suara samar tiba-tiba terdengar di belakangnya. Apakah kamu mencari mereka? Siapa itu? Wu Yut tiba-tiba berbalik, tetapi dia hanya melihat beberapa anak buahnya tergeletak di tanah. Mata mereka penuh dengan kengerian, menatap area di belakangnya. Apa? Di belakangnya? Dalam sekejap mata, Wu Yut bergerak selangkah dan memutar tubuhnya sebelum dia bahkan bisa berdiri tegak. Kilatan dingin terpancar dari tangannya saat dia menyerang. Wu Yut bertindak sangat tegas sehingga Liang Seng hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu, tetapi dalam menghadapi kekuatan seperti itu, semuanya sia-sia. Sebelum Wu Yut bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan besar datang dari telapak tangan lawan, dan kemudian dia terbang keluar, memuntahkan darah dan dipenuhi dengan kengerian di matanya. Tingkat ke-8, pasca lahir. Siapa kamu?
Pada saat ini, Wu Yut hanya dibiarkan dengan keraguan di dalam hatinya. Sekte tak bernyawa itu telah merencanakan untuk kota Jinzhou untuk waktu yang lama, dan tentu saja, mereka telah mengumpulkan informasi yang komprehensif tentang para master lokal. Namun, dia tidak memiliki kesan tentang pria di depannya. Liang Seng tidak menjawab, tetapi dengan langkah cepat, dia datang ke sisi Wu Yut, menyegel titik akupunturnya yang bisu, dan langsung melepaskan tulang dan tendonnya sementara energi internal menembus dantian Wu Yut. Baru saat itulah Liang Seng melepaskan kekhawatirannya, mencibir, "Kau datang ke rumahku, dan kau masih bertanya siapa aku." Setelah mendengar ini, Wu Yut tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, mengeluarkan suara, mendesing, di mulutnya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa sampah keluarga Liang yang dikabarkan sebenarnya adalah seniman bela diri kelas atas di alam tingkat 8 pasca Natal. Jika ini keluar, seluruh kota Jinzhou mungkin akan terkejut. Mengapa dia ingin memprovokasi dia? Pada saat ini, Liang Seng menyingkirkan senyumnya, wajahnya dingin. Dia bertanya, "Kami tidak punya dendam, mengapa kau datang untuk membunuhku?" Liang Seng memang bingung. Setelah mendengar gerakan di ruang rahasia, dia dengan hati-hati menyelidiki dan memastikan bahwa tidak ada bahaya sebelum memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Bagaimanapun, Wu Yut hanya berada di alam ketujuh pasca Natal, dan bahkan jika orang lain di sampingnya adalah seniman bela diri di alam 5 kali lipat pasca Natal, mereka tidak akan menjadi ancaman. Baginya, di jalur seni bela diri, perbedaan alam tunggal seperti jurang antara langit dan bumi. Jika sebelumnya, dia tidak akan pernah berani menunjukkan dirinya, tetapi sekarang setelah dia berada di alam ke-8, pasca Natal, membunuh mereka akan semudah membunuh ayam. Tentu saja, dia juga harus menginterogasi apakah ada dalang di balik mereka. Namun, Liang Seng tidak langsung bertanya kepada Wu Yut tetapi malah pergi ke salah satu pengikut sekte tanpa kehidupan dan membantunya menyambung kembali tulang-tulangnya. Dantian orang-orang ini telah ditusuk oleh Liang Seng, kehilangan semua kultivasi mereka, dan tangan serta kaki mereka juga terkilir. Dia tidak dapat mengerti mengapa Liang Seng membantunya menyambung kembali tulang-tulangnya. Tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya kejang-kejang, dan air mata tanpa sadar mengalir turun. Jika bukan karena titik akupuntur bisu yang tersegel, dia pasti sudah berteriak. Setelah itu, Liang Seng membantunya menyambung kembali tulang-tulangnya, lalu melepaskannya sekali lagi. Setelah mengulanginya 3 kali, pria itu sangat kesakitan hingga kotorannya mengalir tanpa sadar. Akan tetapi, tatapan mata Liang Seng sama sekali tidak berubah, dan baru ketika pria itu tidak tahan lagi, dia menyeretnya ke ruangan lain untuk menanyakan alasan mereka datang untuk membunuhnya. Pengikut sekte yang tak bernyawa itu menatap wajah iblis Liang Seng, dan di bawah siksaan seperti itu, bagaimana mungkin dia berani menyembunyikan apapun. Setelah mendengarkan cerita pihak lain, ekspresi Liang Seng tetap tidak berubah, tetapi dia ragu-ragu dalam hati. Lawan sebenarnya adalah dari sekte tak bernyawa itu. Dia hanya bisa berharap bahwa mereka tidak berbohong. Jika mereka berbohong, dia tidak punya pilihan selain menyembunyikan namanya dan melarikan diri dari kota Jinzhou. Meskipun Liang Seng khawatir, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Setelah melempar orang itu kembali, dia melihat ke arah pengikut lainnya, yang ketakutan dan mengangguk dengan panik. Namun, Liang Seng sama sekali tidak peduli tentang ini. Sebaliknya, dia mengulangi proses menyambung kembali tulang-tulang dan melepaskannya lagi, lalu menyeret orang lain ke ruangan lain untuk diinterogasi. Setelah melakukan hal yang sama kepada semua pengikut sekte yang tak bernyawa dan menanyai mereka satu persatu, dia akhirnya melihat ke arah Wu Yut. Pada saat ini, Wu Yut patah hati, telah kehilangan semua kultivasinya dan menjadi sia-sia, wajah apa yang harus dia miliki untuk hidup. Tetapi Wu Yut salah, dia tidak mengira dia memiliki tulang punggung seperti itu. Ternyata dia juga takut sakit. Setelah tulang-tulangnya dilepaskan secara paksa 9 kali, Wu Yut akhirnya tidak tahan lagi dan menceritakan seluruh kisah mengapa dia ingin membunuh Liang Seng. Setelah mendengarkan, Liang Seng menghela napas lega. Ternyata bukan karena dirinya yang terbongkar, melainkan karena ulah Wu Yut sendiri. Terlebih lagi, itu adalah tindakan tunggal Wu Yut, dan anggota sekte tak bernyawa lainnya sama sekali tidak mengetahui tindakan mereka. Dia telah menanyai mereka satu persatu beberapa kali, dan sekarang dia dapat memastikan bahwa mereka tidak berbohong, jadi dia akhirnya menghela napas lega. Kalau begitu, tidak perlu lagi menahan orang-orang ini.
Kemudian Wu Yut dan yang lainnya dibunuh oleh Liang Seng dengan satu serangan telapak tangan. Akan tetapi, pada saat kematian mereka, mereka semua menunjukkan ekspresi lega di wajah mereka. Akhirnya, mereka tidak perlu lagi menderita siksaan dari iblis ini. Rumah besar Liang Seng. Melihat mayat-mayat di tanah, Liang Seng menggunakan rutinitas lama bubuk pelarut mayat untuk menghapus jejak Wu Yut dan yang lainnya secara menyeluruh setelah memastikan tidak ada kesalahan. Dia bersembunyi kembali di ruang rahasia. Sepertinya dia perlu meningkatkan pengalaman bertarungnya di masa depan. Jika kekuatannya tidak lebih kuat, dia hampir akan terbalik di selokan. Memikirkan reaksi cepat Wu Yut sebelumnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merenungkan dalam hatinya bahwa dia tidak dapat mencapai tingkat reaksi itu di bawah krisis yang dibentuk oleh pertempuran bertahun-tahun. Setiap teknik di dunia ini datang dengan metode serangan dan pertahanannya sendiri, dan teknik naga emas datang dengan telapak naga yang turun. Wu Yut dikalahkan oleh serangan telapak tangannya sendiri. Sedangkan untuk segel Raja Ming yang tidak bergerak, dia belum memahami metode serangan dan pertahanannya, dan untuk metode kultivasi kesehatan, karena itu untuk menjaga kesehatan, di mana akan ada perkelahian dan pembunuhan. Liang Seng diam-diam menghitung untung dan ruginya kali ini, dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa keselamatannya sebelumnya sebenarnya karena Hongzi diam-diam membantunya. Meskipun kuil Jinsan memang memiliki masalah, kali ini mereka hanya membantu membuat kekacauan, dan pembuat onar utamanya adalah sekte tak bernyawa. Untungnya, kali ini hanya tindakan pribadi Wu Yut, dan sekte tak bernyawa tidak memiliki energi untuk menghadapinya, seorang sampah. Menjadi sampah memang bagus, karena tidak ada yang memperhatikannya, tetapi orang-orang bisa berpura-pura menjadi sampah, bukan benar-benar sampah. Sama seperti malam ini, jika bukan karena terobosan Liang Seng ke level ke-8, pasca kelahiran, dia hanya bisa menyaksikan Wu Yut mencarinya dengan mata terbuka lebar, dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Jika demikian, dia akan membawa banyak masalah karena menghilangnya dia. Tentu saja, dia masih perlu berhati-hati di masa depan, dan melihat situasi dalam 2 hari ke depan sebelum membahas masalah lain. Namun, jika ada kesempatan dan dia tidak akan berada dalam bahaya, dia juga akan membalas dendam. Lagi pula, Wu Yut adalah anggota sekte tak bernyawa, dan dengan permusuhan hidup dan mati, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Dia hanya ingin memiliki kehidupan yang damai dan hidup sampai akhir zaman. Mengapa orang selalu mencari kematian mereka sendiri? Cara Liang Seng berurusan dengan orang-orang sederhana. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawan, dia akan menyerah. Jika dia bisa mengalahkan mereka, dia akan melawan seperti membantai ayam dan bebek, dan memperdebatkan setiap sen. Di sisi lain, pada saat ini, Yang Laifa juga agak marah, mengira bahwa Xuan Ji tidak muncul hari ini hanya karena dia tidak ingin terlibat terlalu dalam. Kuil Jinsan hanya mengambil tanggung jawab untuk membimbing jalan dan tidak berpartisipasi dalam tindakan selanjutnya, jadi Xuan Ji menyuruh Hongzi membuat alasan untuk memaafkan dirinya sendiri hari ini. Betapa konyolnya dia mempercayainya saat itu. Semakin Yang Laifa memikirkannya, semakin marah dia, memikirkan tentang mundurnya dia dari pertempuran kali ini. Dia merasa bahwa dia tidak dapat memenuhi upaya saudara-saudaranya di sekte, dan tidak dapat menahan perasaan lebih bersalah. Namun, ketika dia kembali ke pangkalan, dia tidak melihat Wu Yut. Awalnya, dia tidak peduli, mengira bahwa Wu Yut hanya pergi untuk bersantai. Tetapi ketika Wu Yut masih tidak muncul keesokan paginya, dia memiliki firasat samar bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimanapun, aturan sekte yang tidak bernyawa itu ketat, dan dia tidak mungkin pergi semalaman. Ada masalah. Itulah pikiran pertama Yang Laifa. Mungkinkah Wu Yut bertindak sendiri dan membocorkan keberadaannya lalu ditangkap oleh kota Jinsu? Namun, tadi malam sangat sepi, dan jika Wu Yut membuat masalah, tidak akan ada pergerakan. Ia segera mengirim seseorang untuk mencarinya, tetapi masih belum ada kabar tentang Wu Yut. Yang lebih buruk lagi, anak buah Wu Yut juga telah menghilang, yang membuat Yang Laifa merasa semakin menyesal. Ketika merencanakan untuk melawan kota Jinsu, situasi yang paling ia takutkan adalah situasi yang tidak terkendali. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia menjadi semakin tidak puas dengan Xuan Ji. Jika bukan karena dia, masalah itu akan diselesaikan dengan lancar kemarin, jadi di mana akan ada masalah hari ini? Yang Laifa tidak mengetahui situasi spesifik saat ini, jadi ia hanya bisa tetap diam. Namun, untuk berjaga-jaga,
ia dengan cepat bergerak bersama anggota inti sekte yang tak bernyawa itu, tetapi meninggalkan seorang mata-mata di dekatnya. Dia masih memiliki secercah harapan bahwa Wu Yut dapat kembali dengan selamat, tetapi kemungkinannya sudah hampir mustahil. Setelah itu, para pengikut sekte tak bernyawa menyelidiki secara diam-diam, tetapi masih belum ada berita tentang Wu Yut, dan dengan demikian, 2 hari berlalu. Selama beberapa hari terakhir, Yang Laifa tidak dapat lagi menekan emosi saudara-saudaranya di sekte tersebut. Bagaimanapun, pasukan sedang bertempur, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Terlepas dari situasi Wu Yut, Yang Laifa harus membuat keputusan sekarang. Jika tidak, perubahan yang tidak diinginkan mungkin terjadi jika sudah terlambat. Yang Laifa dipenuhi dengan penyesalan di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Sebagai pemimpin sekte tak bernyawa di kota Jinzhou, dia tidak dapat terpengaruh oleh perasaan seperti itu. Untungnya, ada beberapa kabar baik selama 2 hari terakhir, orang-orang biasa di kota itu telah menjadi seperti bom yang terus berdetak, hanya menunggu sumbu untuk menyalakannya. Di masa lalu, Wu Yutlah yang bertanggung jawab untuk menghasut orang-orang. Namun sekarang, Yang Laifa harus membiarkan orang lain mengambil alih. Ketika anggota sekte mendengar bahwa Yang Laifa akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan, mereka tidak dapat menahan perasaan bersemangat. Pada saat ini, seorang anggota inti sekte berdiri dan bertanya, "Pelindung, haruskah kita memberitahu Biksu Suci Xuan Ji untuk bergabung dengan kita?" Mendengar ini, wajah Yang Laifa berubah masam. "Tidak perlu, mereka hanya pemandu. Kami bertanggung jawab atas yang lainnya." Mendengar ini, yang lain menghela napas lega. Mereka akhirnya terbebas dari rintangan yang menghalangi kemajuan mereka. Faktanya, bukan hanya Wu Yut yang tidak puas dengan kegagalan operasi sebelumnya. Segera setelah Yang Laifa memberi perintah, ratusan pengikut sekte yang tak bernyawa bubar dan mengumpulkan orang-orang biasa lagi dalam waktu singkat. Kali ini, rakyat jelata benar-benar kehilangan harapan dan bertindak lebih brutal dari sebelumnya. Mereka membawa senjata, pisau dan bahkan penggilas adonan. Yang Laifa mengamati dari posisi tersembunyi dan tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira di dalam hati. Kemauan rakyat dapat dimanfaatkan, dan ini sedikit meringankan depresinya dari beberapa hari terakhir. Sekarang, rakyat jelata tidak terbagi menjadi 2 kelompok, mereka langsung bergegas menuju gerbang kota. Lagi pula, tuntutan mereka sederhana, mereka ingin meninggalkan kota untuk mencari makanan agar tidak mati kelaparan. Yang Laifa tidak khawatir bahwa kantor pemerintah daerah Jinzhou akan berdiam diri, mereka kemungkinan besar telah menerima berita dan bala bantuan sedang menuju gerbang kota. Aliansi antara keluarga Liang dan Wu dan pemerintah tidak dapat mengabaikan krisis ini, mereka harus bertindak. Lagi pula, sekte suci menginginkan hidup mereka, dan mereka tidak punya pilihan lain selain bergabung. Namun, di tengah kegembiraan itu, Yang Laifa masih agak gelisah. Sebelumnya, mereka memang telah membunuh kepala daerah, tetapi identitas mereka belum terungkap. Dia tidak tahu siapa yang merencanakan dalam kegelapan itu. Terlebih lagi, dengan menghilangnya Wu Yut, Yang Laifa tentu saja merasa tidak nyaman. Namun, dia tetap menekan emosinya dengan kuat karena sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Seperti yang diharapkan Yang Laifa, polisi dan juru tulis dari daerah Yakecer dan anggota keluarga bangsawan sudah berjaga di gerbang kota. Konfrontasi antara rakyat dan penjaga menyebabkan keresahan. Namun, kali ini berbeda, anggota sekte yang tak bernyawa itu telah menyusup ke kerumunan, dan rakyat jelata sudah saling terhubung. Pada saat itu, seorang pria muncul dari gerbang kota, dan itu adalah penangkap Jinzhou, Zheng Wanchun, yang melangkah maju. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, pulanglah sekarang, dan kantor daerah akan melupakan masa lalu. Jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun." Ada keributan di antara kerumunan, tetapi pada saat ini, seorang pria menyerbu keluar dengan pisau sayur di tangannya. "Aku hanya ingin hidup. Apa kesalahanku?" Pisau itu diayunkan, tetapi sebelum pria itu mencapai Zheng Wanchun, dia bertemu dengan bilah pisau yang dingin dan tajam, dan kemudian kepalanya jatuh ke tanah. Darah menyembur setengah meter jauhnya, tetapi alih-alih menakut-nakuti orang-orang biasa, itu membangkitkan semangat juang mereka. "Kita akan mati jika kita tidak pergi. Serang, semuanya." Dalam sekejap, orang-orang menyerbu ke arah polisi dan juru tulis, tampak gila. Zheng Wanchun memasang ekspresi serius dan tidak ragu untuk melambaikan tangannya. "Bunuh." Dalam hitungan saat,
seluruh area di sekitar gerbang kota berubah menjadi kekacauan. Yang Laifa yang menyaksikan dari kejauhan tidak dapat menahan perasaan bertekad. Berhasil gerbang kota. Saat ini, tempat itu telah menjadi rumah jagal. Peran pemerintah yang awalnya melindungi rakyat kini telah berubah menjadi peran Algojo, mengarahkan pisau jagal mereka ke arah rakyat. Di menara kota, wajah Xia Ziqiu tidak menunjukkan ekspresi apapun sementara Liang Ying dan Wu Chang berdiri di belakangnya. Saat ini, Xia Ziqiu berbicara tanpa menoleh ke belakang. Kalian berdua, tindakan selanjutnya akan segera dimulai. Liang Ying dan Wu Chang mengangguk sebagai tanggapan. Selama bertahun-tahun, sekte tanpa kehidupan telah membantai banyak keluarga, tidak menyisakan kemungkinan untuk bernegosiasi di antara mereka. Di bawah menara kota, mayat-mayat telah berserakan di mana-mana, dan orang-orang tidak memiliki perlawanan terhadap kekuatan yang kuat. Di sisi lain, para pengikut sekte tanpa kehidupan melihat situasi yang menguntungkan terbentang di depan mereka dan menjadi bersemangat untuk bergerak. Pelindung, haruskah kita bergerak sekarang? Belum, mari kita tunggu dan lihat. Yang Laifa tidak terburu-buru. Ia ingin menggunakan pemberontakan rakyat ini untuk mengamati situasi di kota Jinzhou saat ini dan membuat keputusan nanti. Ketika para junior keluarga dari keluarga Liang dan Wu ikut membantai rakyat, pemandangan di bawah pendayung kota menjadi semakin berdarah. Yang Laifa melihat situasi rakyat yang menyedihkan dan akhirnya tersenyum. Baiklah, saatnya para pejuang kita bertindak. Ya, pelindung. Anggota inti dari sekte tanpa kehidupan itu sudah bersemangat dan menjadi bersemangat ketika mereka akhirnya mendengar perintah Yang Laifa. Mereka segera memanggil anggota gereja dan menuju gerbang kota. Ibu suci tanpa kehidupan, kampung halaman kekosongan, turunnya teratai putih, dan pencerahan surga. Pada suatu saat, para pengikut sekte tanpa kehidupan bergegas keluar dari segala arah, meneriakkan slogan-slogan dan menyerbu ke arah gerbang kota. Target mereka jelas, langsung menyerang para polisi, dan yang lainnya dari kantor pemerintah daerah. Tak lama kemudian, semua orang dibutakan oleh amarah mereka yang membara. Bahkan orang-orang pun menunjukkan kebencian di wajah mereka dan mengikuti para pengikut sekte tak hidup itu beraksi. Para polisi terkutuk ini membunuh teman dan keluarga mereka sendiri tepat di depan mata mereka. Jika mereka tidak membiarkan mereka hidup, biarkan saja mereka mati. Pada saat ini, wajah Zheng Wanchun berubah sekali lagi, tetapi dia diam-diam menghela napas lega. Sekte tak hidup akhirnya bergerak, dan dia sama sekali tidak takut, memimpin para polisi dan para junior keluarga dari rumah tangga Liang dan Wu untuk bertarung secara langsung. Akan tetapi, Zheng Wanchun dengan cepat bertemu dengan lawannya, dan lawan-lawannya tidak menunjukkan belas kasihan ketika mendapatkan kekuasaan. Beberapa master seni bela diri tingkat tinggi menyerangnya bersama-sama. Untuk beberapa saat, cahaya pedang menyala di mana-mana, dan pembunuhan tidak pernah berhenti. Di atas gerbang kota, Xia Ziqiu tidak bisa menahan senyum tipis. Kedua leluhur, sekarang terserah kalian. Liang Ying dan Wu Chang saling memandang dan mengangguk. Saat berikutnya, mereka bertiga bergegas turun dari menara kota. Orang yang sudah lama tidak muncul adalah Liang Fing. Sebagai mantan leluhur keluarga Liang, seorang praktisi tingkat 8 pasca kelahiran, dia adalah kekuatan utama dalam pertempuran ini. Selain itu, leluhur telah memerintahkannya untuk memastikan keselamatan Liang Ying. Sheriff Zheng, jangan panik. Kami di sini untuk membantu Anda. 11. Pada titik ini, Zheng Wanchun berada dalam bahaya yang mengancam. Dia tidak menyangka sekte tanpa kehidupan akan berinvestasi begitu besar dalam pertempuran ini, dengan dua praktisi tingkat 8 pasca kelahiran menyerangnya bersama-sama. Jika bukan karena fakta bahwa mereka takut terluka parah dalam serangan balik yang putus asa sebelum dia meninggal, dia pasti sudah terbunuh. Untungnya, kedatangan Wu Chang dan Liang Ping membuatnya bisa bernapas lega. Bagaimanapun, dia tidak takut menghadapi salah satu dari mereka dalam pertandingan 1 lawan 1. Dengan pemikiran ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengusir lawan dan kemudian mundur untuk bergabung dengan Wu Chang dan Liang Ping. Mereka saling memandang, dan meskipun mereka tidak berbicara, pemahaman mereka satu sama lain sempurna. Dalam sekejap, mereka mulai bertarung melawan musuh. Adapun Liang Ying, dia tetap di samping untuk bertarung. Wu Chang tidak mengatakan apapun. Meskipun Liang Ying adalah anak yang berbakat, dia masih di level ke-7. Namun, pada saat ini, wajah ketiga orang itu, Zheng Wanchun, tiba-tiba berubah. Pada saat berikutnya,
tekanan besar seperti Gunung Tai langsung menyerang mereka. Kejadiannya begitu cepat sehingga mereka bertiga mundur bersamaan. Namun, para master level ke-8 pasca kelahiran dari sekte tak bernyawa itu kembali bersemangat. Kekuatan ilahi pelindung. Ternyata Yang Laifa sendiri yang bergerak. Begitu dia muncul, Zheng Wanchun dan yang lainnya merasakan sesak di hati mereka. Warna kulit Liang Ying berubah, dan dia langsung berteriak. Tolong, leluhur, bergerak. Pada saat berikutnya, seluruh medan perang tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang merasakan sesak di hati mereka. Kemudian, mereka melihat dua lelaki tua berambut putih, seolah-olah berjalan santai di halaman, muncul di medan perang. Zheng Wanchun dan yang lainnya melihat ini dan kilatan kegembiraan muncul di wajah mereka. Dengan dua leluhur yang bergerak, akan sulit bagi pelindung sekte tak bernyawa ini untuk bertahan sendiri. Namun, di saat berikutnya, mata mereka tiba-tiba terbelalak, karena Yang Laifa tidak mundur melainkan maju, mengambil inisiatif untuk menyerang kedua leluhur tersebut. Orang tua bodoh yang satu kakinya sudah di dalam kubur, beraninya kalian menyombongkan diri di hadapanku. Dalam sekejap, Yang Laifa mulai bertarung dengan kedua leluhur itu, dan hasilnya sungguh tak terduga. Menghadapi keduanya, dia justru merespons dengan mudah dan bahkan tampak lebih unggul. Saat ini, Zheng Wanchun dan yang lainnya hanya bisa mundur, karena akibat pertempuran antara Yang Laifa dan kedua leluhur itu membuat energi internal mereka goyah. Jika mereka mendekat, mereka takut paru-paru mereka akan pecah. 9 tingkat alam pasca Natal, sangat mengerikan. Saat berikutnya, Zheng Wanchun dan yang lainnya tidak mampu lagi peduli dengan leluhur keluarga Liang dan Wu, karena para pengikut sekte tak bernyawa itu menyerbu masuk sekali lagi. Di puncak gerbang kota, Xia Ziqiu menyipitkan matanya, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, dia hanya memperhatikan situasi dengan tenang, tidak tergerak. 5 mil jauhnya, orang lain juga mendesah melihat bahaya ekstrim di kota Jivisu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Liang Sheng. 2 hari yang damai ini telah menenangkan pikirannya hingga keributan hari ini di kota. Karena khawatir, dia bersembunyi di tempat yang aman untuk mengamati situasi. Melihat kekuatan sekte yang tak bernyawa itu, terutama Yang Laifa yang menahan para tetua dari keluarga Liang dan Wu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa bahkan dalam 9 tingkat alam pasca Natal, ada perbedaan. Kekuatan sekte tak bernyawa itu memang mencengangkan, dengan sebanyak 5 orang di level ke-8, pasca kelahiran, membuat orang mendesah heran. Melihat leluhur keluarga Liang dan Wu terjerat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda kekalahan, Liang Sheng tidak dapat mengerti mengapa. Namun, dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dengan sifat pemerintah dan keluarga bangsawan, bagaimana mereka berani terlibat dengan sekte tak bernyawa dalam situasi ini? Orang-orang ini termasuk di antara mereka yang paling menghargai hidup mereka. Saat itu, leluhur keluarga Liang tiba-tiba memaksa mundur Yang Laifa dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian berteriak, "Tuan Xia, bukankah sudah waktunya untuk mengirim sinyal?" Yang Laifa jelas terkejut, dan kemudian menarik kembali sebagian kekuatannya. Namun, tidak ada yang terjadi selanjutnya, dan ekspresi kedua tetua dari keluarga Liang dan Wu segera berubah. Meskipun Yang Laifa tidak tahu apa yang telah terjadi, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus. Kalian berdua abadi tua, pergilah ke neraka. Pada saat berikutnya, kekuatan yang luar biasa meledak dari tubuh Yang Laifa, dan para leluhur dari keluarga Liang dan Wu menjadi pucat pasi, wajah mereka memerah, seolah-olah mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka. Akan tetapi, pada saat ini, Yang Laifa telah mengerahkan segenap tenaganya. Dia memanfaatkan kesalahan dari kelonggaran kedua leluhur itu dan terus maju tanpa ampun. Dalam sekejap, lingkungan sekitar dalam radius puluhan meter dari ketiga orang itu dipenuhi dengan pasir dan batu yang berterbangan. Baik itu para pengikut sekte yang tak bernyawa atau para polisi, pegawai, dan junior keluarga, mereka semua langsung terbunuh saat bersentuhan. Xia Ziqiu, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan ketika aku menjadi hantu. Tiba-tiba, teriakan menyedihkan keluar dari mulut leluhur keluarga Liang. Ternyata Yang Laifa telah menerima pukulan dari leluhur keluarga Liang di lengan kanannya dan dengan kuat menamparkan dadanya. Dada leluhur keluarga Liang langsung runtuh, energi internalnya melonjak, dan dia meninggal di tempat. Segera setelah itu, Yang Laifa menderita pukulan lain dari leluhur keluarga Wu, tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Namun, dia tidak mundur tetapi maju,
meninju leluhur keluarga Wu di kuil, menyebabkan tengkoraknya hancur di tempat. Pada saat berikutnya, Yang Laifa tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ke langit. Hari ini, keluarga bangsawan dan pemerintah kota Jinzhou semuanya akan mati. Sepertinya waktu telah berlalu lama, tetapi pada kenyataannya, itu hanya selusin napas. Pertarungan hidup dan mati dari 9 tingkat alam pasca Natal sangat sengit. Liang Ping, Liang Ying, dan Wu Chang belum bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi, tetapi pada saat ini mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, dan kemudian dipenuhi dengan amarah. Leluhur mereka benar-benar telah jatuh di sini, dan penguasa daerah Xiaziqiu telah menipu semua orang. Pada saat berikutnya, suara sinyal terbang tinggi ke langit dari menara gerbang kota, dan kemudian suara tapal kuda bergema di seluruh medan perang. Mereka melihat gerbang kota Jinzhou terbuka lebar, dan banyak satria berbaju besi emas muncul di depan mata mereka. Melihat lambang di pelat dada mereka, wajah Yang Laifa yang sebelumnya menang berubah tanpa sadar. Penjaga penekan naga, 5 mil jauhnya dari medan perang gerbang kota. Pada saat ini, Liang Sheng melihat kematian tak terduga leluhur keluarga Liang dan Wu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, karena dia tidak pernah membayangkan hasil yang begitu dramatis. Mereka adalah leluhur 9 alam pasca Natal dari keluarga Liang dan Wu, fondasi yang tak tergoyahkan dari kedua keluarga, dan mereka meninggal dengan sangat bersih dan rapi sekarang. Selain itu, dilihat dari auman marah leluhur keluarga Liang sebelum kematiannya, tampaknya keluarga Liang dan Wu ditipu oleh penguasa. Kalau tidak, dengan temperamen kedua leluhur ini, bagaimana mungkin mereka tidak melarikan diri ketika menghadapi kekalahan dan dibunuh oleh Yang Laifa? Kemudian, ketika penjaga penindas naga gubernur muncul, Liang Sheng hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, memutuskan untuk tidak memprovokasi para pejabat tanpa kekuatan absolut. Hatinya terlalu gelap, dia sekarang mengerti arti dari kata-kata leluhur keluarga Liang kepada Xiaziqiu untuk mengirim sinyal sebelumnya, jadi ini adalah rencana cadangan yang disetujui oleh kantor pemerintah daerah dan mereka. Pengawal penindas naga, pasukan elit terdepan di rumah gubernur, hanya diizinkan untuk bergabung jika mereka telah mencapai level ke-8 pasca Natal atau lebih tinggi, menjadikan mereka elit dari yang elit. Tidak heran keluarga Liang dan Wu bekerja sama dengan baik dengan kantor pemerintah daerah sebelumnya, karena mereka memiliki pengawal penindas naga sebagai cadangan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak percaya diri. Rumor mengatakan bahwa pasukan pengawal penindas naga biasa yang terdiri dari 50 prajurit dapat menguasai seni bela diri tingkat tinggi, dan ada lebih dari 50 dari mereka di medan perang gerbang kota saat ini. Jika mereka membentuk formasi pertempuran, mengingat jumlah mereka saat ini, bahkan para ahli terkemuka di 9 alam mungkin binasa di sini. Seperti Liang Sheng yang dapat memikirkan hal-hal ini, Yang Laifa juga dapat memikirkan hal-hal ini, yang kegembiraannya membunuh leluhur keluarga Liang dan Wu sebelumnya telah lama hilang. Meskipun ia tampaknya dengan mudah membunuh 2 ahli lapisan ke-9 pasca Natal, ia juga menderita luka dalam, kehilangan 70% dari kekuatan tempurnya. Mundur, Yang Laifa langsung menilai bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi mereka dan memerintahkan mundur secara langsung, menyebabkan para pengikut sekte tak bernyawa segera bubar dan melarikan diri ke segala arah. Namun dengan perencanaan yang cermat dari pihak berwenang, bagaimana mereka bisa hanya melihat mereka melarikan diri? Segera setelah itu, para pengikut sekte tak bernyawa itu tidak berlari jauh sebelum banyak penjaga kota muncul dari segala arah, menghalangi mereka di tempat. Pada saat ini, Liang Ping, Wu Chang, dan orang ketiga sangat marah, tetapi saat itu, Zheng Wanchun tiba-tiba berbisik, "Kalian berdua, para leluhur, tidak ingin melawan kantor pemerintah daerah kami, bukan?" Ketiganya terkejut, dan kemudian mereka melihat bahwa mereka dikelilingi oleh penjaga penindas naga di tengah. Untuk beberapa saat, mereka tidak tahu bagaimana berbicara. Pada saat ini, Xiaziqiu telah turun dari menara kota dan langsung berjalan di depan ketiganya. "Tuan-tuan, saya minta maaf, saya sedikit gemetar sebelumnya karena situasi yang menegangkan, dan itulah sebabnya saya lambat, jika tidak, kedua leluhur tidak akan mati. Tetapi pada akhirnya, ini semua terjadi karena sekte yang tak bernyawa itu melakukan kesalahan. Jika mereka tidak menyerang kota Jinzhou saya, tidak akan ada tragedi seperti itu, bukan?" Tangan gemetar. Kecepatan lambat, mungkin bahkan anak berusia 3 tahun tidak akan mempercayainya. Tetapi pada saat ini, penjaga penindas naga hadir, dan mereka percaya bahwa selama kata-kata mereka selanjutnya salah,
mereka akan menghadapi serangan tanpa akhir mereka. Wu Chang dan Liang Ping tersenyum tak berdaya, dan meskipun Liang Ying memiliki mata merah, dia adalah orang pertama yang berbicara saat ini. Penguasa daerah, setelah menangkap pengikut sekte tanpa kehidupan, saya ingin mengambil tindakan secara pribadi untuk membalaskan dendam leluhur kita. Xia Ziqiu segera mengangguk, tentu saja, ini bisa dilakukan, penjaga penindas naga, dengarkan perintahnya, segera bentuk formasi untuk mencekik para pemimpin sekte yang tak bernyawa. Ya, saat berikutnya, semua penjaga penindas naga membentuk formasi pertempuran dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang dan bekerja sama dengan penjaga kota eksternal untuk mengepung para pengikut sekte tanpa kehidupan dengan gigih. Yang Laifa tahu itu buruk, tetapi menghadapi situasi seperti itu, hanya ada satu cara untuk membuat perjuangan hidup dan mati. Sebelumnya, sekte suci kita berada di atas angin, tetapi bagaimana situasinya bisa berubah secara dramatis dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, anggota inti sekte tak bernyawa yang berada dalam kondisi seni bela diri superior berkumpul di sekitar Yang Laifa, menyaksikan penjaga penindas naga semakin mendekat, tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Pada saat ini, penjaga penindas naga tidak menunjukkan kekurangan apapun, dan setelah membentuk pasukan mereka, kekuatan masing-masing orang terhubung, secara bertahap melahap pengikut sekte tak bernyawa. Yang Laifa mencoba menerobos pengepungan tetapi menemukan bahwa ia hampir tidak dapat menahan serangan beberapa ratus penjaga penindas naga. Penjaga penindas naga, sesuai dengan namanya, anjing-anjing Dayan terbukti terampil, dengan serangan mereka kali ini, pengikut sekte yang tak bernyawa yang tak terhitung jumlahnya tergeletak tak bergerak di tanah. Melihat pertempuran berjalan begitu lancar, Zheng Wanchun tidak dapat menahan kegembiraannya dan melambaikan tangannya, Tuan Daerah, misi telah selesai. Mendengar ini, sudut mulut Xia Ziqiu sedikit melengkung ke atas, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Wu Chang dan Liang Ping berkomunikasi dengan mata mereka. Dengan hilangnya penjaga penekan naga, hanya menyisakan Zheng Wanchun, sekarang tampaknya merupakan kesempatan terbaik untuk membalas dendam mereka. Mereka bertanya-tanya apakah mereka harus menangkap Xia Ziqiu. Sementara mereka ragu-ragu, Liang Ying tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berjalan di depan Liang Ping. Tuan Daerah, tolong balaskan dendam leluhurku, mulai sekarang, keluarga Liang akan mengikuti jejakmu. Terkejut, Liang Ping belum bereaksi ketika Xia Ziqiu tiba-tiba tersenyum. Kejeniusan keluarga Liang, reputasimu memang pantas, Anda telah mencapai level ke-8 pasca Natal, mengapa menyembunyikannya? Wajah Liang Ying berubah, dan sebelum Liang Ping dan Wu Chang sempat bereaksi, aura Xia Ziqiu tiba-tiba meletus, dan dia melesat ke arah Yang Laifa. Liang Ping dan Wu Chang tidak dapat menahan diri, mereka pun jatuh terduduk, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan saat melihat Xia Ziqiu, hanya rasa lega yang tersisa di hati mereka. 9 alam pasca kelahiran, Tuan Daerah Xia Ziqiu, tanpa diduga, berada di 9 alam pasca kelahiran. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Liang Ying bertindak seperti itu. Pada saat ini, Zheng Wanchun, yang berdiri di dekatnya, tiba-tiba menggunakan tenaga dalamnya untuk berbicara dengan keras, dan seluruh medan perang dapat mendengarnya dengan jelas. Sekte tak bernyawa itu telah melukai orang-orang Jinsu kita, Dianshi, sekretaris, dan pejabat kantor pemerintah daerah lainnya telah gugur dalam menjalankan tugas mereka. Hari ini, leluhur keluarga Liang dan Wu telah tewas secara heroik saat berjuang untuk kota Jinsu. Penguasa daerah tidak akan membiarkan darah orang-orang yang berjasa tertumpah sia-sia. Mulai sekarang, Wu Chang akan mengambil alih sebagai Dianshi kantor pemerintah daerah, Liang Ping akan menjadi sekretaris, dan Liang Ying akan menjadi kepala daerah. Tuan-tuan, kesempatan kalian untuk membedakan diri adalah sekarang juga. Ikuti penguasa daerah bersamaku untuk melenyapkan para pemberontak, bunuh. Orang pertama yang bereaksi dari keheranan karena wilayah kekuasaannya terungkap sebelumnya adalah Liang Ying. Bawahanku akan selalu mengikuti penguasa daerah, bunuh sekte tak bernyawa yang pengkhianat itu. Dengan ekspresi getir, Liang Ping dan Wu Chang hanya bisa bertanya-tanya mengapa mereka berada dalam kesulitan ini. Mulai sekarang, keluarga Liang dan Wu akan direndahkan menjadi budak kantor pemerintah daerah. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, secercah harapan muncul di hati Liang Ping, dengan Liang Ying yang telah berhasil menembus ke tingkat ke-8 pasca Natal. Tampaknya anak ajaib keluarga mereka masih memiliki kesempatan. Tidak jauh dari sana, Xia Ziqiu menatap tajam ke arah Yang Laifa yang terpojok,
dengan hanya satu pikiran di benaknya, saatnya untuk mengakhiri lelucon ini. Tidak jauh dari sana, jantung Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Xia Ziqiu sebenarnya adalah ahli lapisan ke-9 pasca Natal. Situasi di kota Jinzhou beberapa bulan terakhir ini terbayang dalam benaknya, dan dia tidak bisa tidak kagum dengan bagaimana keadaannya berubah. Jadi, nelayan terhebat ternyata adalah Xia Ziqiu, keluarga Liang dan Wu serta sekte yang tak bernyawa itu seperti kerang yang bertarung sementara nelayan itu menuai keuntungan. Pada saat ini, dia tidak perlu lagi melihat bagaimana hasil akhirnya akan terungkap, mengetahui sekte yang tak bernyawa itu akan hancur. Mulai hari ini, kantor pemerintah daerah kota Jinzhou akan berkuasa. Bahkan terlintas dalam benaknya bahwa mungkin alasan Xia Ziqiu membiarkan keluarga Liang dan Wu tetap utuh adalah karena kota Jinzhou membutuhkan bantuan mereka dalam menangani situasi yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah kota, membiarkan mereka menanggung beban itu. Terlebih lagi, di bawah kepala daerah, pejabat daerah adalah Liang Ping sebagai Dianshi, Liang Ying sebagai sekretaris, dan Wu Chang, yang semuanya dapat bersaing untuk mendapatkan kekuasaan satu sama lain. Permainan saling menahan diri ini dimainkan dengan sangat baik, membuat keluarga Liang dan Wu tidak punya pilihan selain menelan pil pahit. Sejak hari itu, kota Jinzhou akan berada di bawah yurisdiksi kantor pemerintah daerah. Keluarga-keluarga terkemuka yang telah berdiri di kota selama berabad-abad akan direndahkan menjadi budak belaka. Akan tetapi, di permukaan, keluarga Liang masih dapat makmur dan berkembang, dan Liang Seng menemukan pelipur lara dalam kenyataan bahwa ia dapat terus menjalani hari-harinya dalam keadaan biasa-biasa saja. Dengan pemikiran itu, Liang Seng kehilangan minat pada hasil medan perang. Seorang ahli strategi yang licik seperti Xia Ziqiu tidak akan meninggalkan ujung yang longgar bagi sekte yang tidak bernyawa itu untuk melarikan diri dengan nyawa mereka. Setelah itu, Liang Seng menyelinap kembali ke rumahnya, sama sekali tidak terdeteksi karena panel atributnya disembunyikan. Saat dia pergi, dia melirik ke arah kiri dengan senyum misterius tersungging di bibirnya. Di arah itu, kepala biara Xuanji dari aula disiplin kuil Jinsan tampak pucat dan diliputi rasa lega, bersyukur atas kehati-hatiannya untuk tidak mengambil tindakan bersama sekte yang tak bernyawa itu, jika tidak, dia akan menghadapi kematian dini. Dia harus menasihati kepala biara agar lebih berhati-hati dalam operasi mereka di masa mendatang. Xia Ziqiu, kepala daerah kota Jinzhou, benar-benar mengerikan.